Seperti yang telah dijadwalkan, akhirnya Davy dengan kereta kudanya segera menuju ke istana Kekaisaran Lindis untuk menghadiri pesta. Di sana, Winley yang sudah lebih dahulu tiba segera menyambut Davy di depan pintu masuk. Sesampainya di sana, Davy juga dihampiri pelayan dan segera diarahkan ke kamar yang telah disediakan. Akan tetapi, Elena dan Yulis yang juga sudah tiba lebih dulu, turut menyapanya dengan ramah. Karena bertemu Elena dan Yulis, Davy segera menanyakan tentang handphone yang baru saja ditemukannya, bertanya apakah mereka pernah melihat benda seperti itu. Namun, baik Elena maupun Yulis ternyata tidak pernah melihat benda aneh tersebut. Davy hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa benda seperti itu memang seharusnya mustahil ada di dunia ini. Karena tidak mendapatkan jawaban, Davy pun segera berpamitan kepada mereka untuk pergi lebih dahulu. Namun sebelum benar-benar pergi, Elena sempat bertanya ada apa dengan benda itu. Davy meminta maaf karena tidak bisa menjelaskannya, sebab dirinya sendiri masih terkejut dengan penemuan tersebut. Ekspresi Davy setelah memasuki kamar dipenuhi kecemasan, sebuah ekspresi yang jarang terlihat oleh Purcell. Purcell yang penasaran bertanya apakah benda yang dilihat Davy itu berasal dari masa lalunya, dan Davy mengiyakan dengan berat hati. Ia menjelaskan kepada Purcell bahwa benda yang kini berada di tangannya bernama handphone, sebuah alat komunikasi dari dunia kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, Davy tidak bisa merasa tenang dan terus memikirkan bagaimana mungkin handphone itu bisa berada di tangan pencopet dunia ini, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Davy juga memperhatikan bahwa ponsel itu telah kehabisan daya, dan meskipun ia mencoba membuat charger dari material yang ada di dunia ini, tetap akan sangat sulit untuk menghidupkannya. Purcell bertanya apakah Davy akan mencoba menghidupkan handphone itu, dan dengan penuh keyakinan, Davy mengangguk, bertekad akan mencobanya sebisa mungkin. Hal yang membuatnya semakin penasaran adalah tentang ingatan masa lalunya yang kini hanya setengah yang dapat ia ingat, sementara setengah lainnya masih terkunci, dan ponsel yang kini ada di tangannya terasa tidak asing, seolah menjadi petunjuk besar yang bisa menghubungkannya dengan masa lalu. Tidak membuang waktu, Davy segera membuat cetak biru rancangan alat pengisi daya, menghabiskan waktu tanpa istirahat, dan segera mengirimkan rancangan itu kepada Haynes untuk dikerjakan oleh para dwarf. Setelah itu, Davy hanya bisa berharap agar para dwarf dapat menyelesaikan rancangannya dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkannya, sembari menunggu waktu untuk jamuan makan malam. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan Winley yang telah mengenakan gaun mewah berkat bantuan Elena tampak sangat memukau. Davy terlihat sangat mengagumi adiknya, membuat Elena heran dengan tingkah lakunya. Yulis pun tampak terkagum-kagum melihat penampilan Winley yang tampak sangat anggun malam itu. Elena merasa bangga dengan kerja kerasnya yang berhasil membuat Winley tampil memesona, dan Davy mengucapkan terima kasih karena berkat Elena, adiknya kini tampak sangat berbeda. Namun, ada satu hal yang mengganggu Elena, yakni penampilan Davy yang tampak sangat biasa dan sederhana untuk menghadiri jamuan besar kekaisaran, membuatnya ingin mendandani Davy juga. Pada saat itu, Davy pun memunculkan Blue dan Red untuk meramaikan suasana hari itu. Kedua anak kecil itu langsung berlari memeluk Winley dengan gembira, memperlihatkan betapa mereka merindukan satu sama lain setelah sekian lama tidak bertemu. Elena, yang penasaran, bertanya kepada Davy apa hubungan dirinya dengan kedua anak kecil tersebut. Davy baru menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Elena bertemu dengan wujud kedua pedangnya, segera memperkenalkan mereka berdasarkan warna rambut mereka dan mengakui bahwa kedua anak kecil itu adalah anaknya. Elena dan Yulis yang mendengar penjelasan itu langsung terdiam, terkejut mengetahui kebenaran tersebut. Tak lama kemudian, keributan kecil terjadi di dalam kastil. Semua orang meminta penjelasan lebih lanjut dari Davy mengenai hal itu. Malam pun akhirnya tiba, saatnya mereka menghadiri jamuan makan malam yang telah disiapkan oleh Kekaisaran Lindis. Suasana di dalam aula pesta istana kekaisaran terlihat sangat mewah dan megah, dengan para tamu yang datang dari berbagai kerajaan di seluruh benua. Sebelum masuk ke aula, semua undangan diperiksa dengan ketat untuk memastikan keamanan para tamu. Saat berjalan memasuki aula, Winley yang baru pertama kali menghadiri pesta sebesar itu terlihat khawatir dan kurang percaya diri. Melihat itu, Davy menenangkan adiknya dan berkata bahwa di antara semua wanita yang hadir, Winley adalah yang paling cantik.
Ia juga meyakinkan Winley bahwa jika ada seseorang yang berani mempermainkannya, ia tidak akan diam saja dan akan melindunginya. Mendengar kata-kata penuh keyakinan dari kakaknya, Winley akhirnya merasa lebih percaya diri dan siap bergabung dengan para tamu lainnya. Para pria dari berbagai kerajaan segera menghampiri Winley untuk mengajaknya berdansa. Davy mempersilahkan adiknya untuk pergi bersama para tamu lainnya. Di sisi lain, Elena dan Yulis juga menjadi pusat perhatian malam itu. Yulis dipandang sebagai lulusan paling hebat dari seluruh benua sekaligus penyihir muda jenius dari Red Tower, sementara Elena, satu-satunya putri Kekaisaran Falan sekaligus pemilik pedang dewa, membuat semua pandangan tertuju kepada mereka berdua sebagai anak-anak muda paling berbakat di benua saat ini. Dari atas, Davy memperhatikan banyak orang yang berusaha keras hanya untuk mendapatkan perhatian dari Yulis, yang merupakan pengurus senior Red Tower. Di sisi lain, Davy juga melihat Winley yang mulai menjadi populer di kalangan para tamu kerajaan, dikerumuni oleh para lelaki seperti lebah mengerubungi madu. Davy merasa bersyukur karena berkat kehadiran mereka, ia bisa bersantai sendirian tanpa ada yang menyadari siapa dirinya sebenarnya. Pesta dansa malam itu berjalan cukup lancar tanpa adanya gangguan besar. Hingga saat Winley sedang beristirahat, seseorang yang hanya dengan suaranya saja sudah bisa dikenali datang menghampirinya. Itu adalah Carlos, yang dengan nada penuh rasa ingin tahu, langsung bertanya mengapa Winley bisa menghadiri jamuan kelas atas seperti itu. Carlos dengan nada sinis merendahkan Winley, mempertanyakan bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan undangan ke acara mewah itu. Namun, Winley membela diri dengan tegas, menegaskan bahwa ia datang tanpa bantuan siapapun. Situasi yang sudah panas menjadi semakin memanas ketika Carlos tiba-tiba mencengkeram tangan Winley dengan kasar, berteriak memaksanya pulang ke kerajaan sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Namun, sebelum ancaman itu berlanjut, tubuh Carlos terpental ke belakang seolah terdorong oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Di hadapannya, berdiri Davy, yang baru saja menggunakan sentilan kecil untuk memberinya pelajaran. Dengan tatapan dingin, Davy memperingatkan Carlos agar tidak membuat keributan di kerajaan orang lain, serta memintanya untuk segera angkat kaki. Menyadari kehadiran Davy, Carlos yang dipenuhi dendam menegaskan bahwa ia akan membalas perlakuan itu suatu hari nanti. Davy hanya tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah kepala Carlos. Tiba-tiba semua orang menyadari sesuatu. Rambut palsu yang menutupi kepala Carlos telah terlepas, memperlihatkan kepalanya yang botak mengilap akibat kutukan Davy. Suasana pun seketika menjadi riuh, sorakan tertahan dan tatapan terkejut memenuhi ruangan. Dipenuhi rasa malu yang membara, Carlos melarikan diri keluar dari aula, diiringi tawa pelan dari para tamu. Purcell sempat bergumam bahwa kutukan itu bisa saja membuat Carlos trauma seumur hidup. Namun Davy hanya mengangkat bahu, sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Situasi pesta akhirnya kembali damai. Terlihat Winley dan Yulis kini berdansa di tengah ruangan, memancarkan keanggunan dan keceriaan. Di sisi lain, Elena mendekati Davy sambil membawa 2 gelas minuman, menyerahkannya kepada Davy yang tampak bosan. Sambil bersulang, Elena memuji betapa luar biasanya Davy yang masih bisa menahan diri terhadap Carlos. Davy hanya tersenyum dengan ekspresi khasnya yang menyeramkan, berjanji bahwa ia akan menghancurkan harga diri Carlos setiap kali bertemu. Sementara itu, di luar perhatian Davy, Lun dibiarkan menjelajahi wilayah kekaisaran seorang diri, seperti anak kecil yang lepas dari pengawasan. Dengan rasa penasaran, Davy bertanya pada Elena tentang sosok penting yang akan datang malam itu, Putri Aeria Al-Lindis, nama yang tertulis di undangannya. Elena menjelaskan bahwa Aeria kini telah mencapai usia dewasa. Ia pernah bertemu Aeria saat masih kecil, namun mendengar kabar bahwa Aeria sempat tinggal di Kerajaan Suci selama beberapa tahun terakhir dan baru kembali untuk menghadiri pesta ini. Saat Davy sedang mencerna informasi itu, pandangannya tiba-tiba tertarik ke arah pintu utama. Seorang gadis dengan langkah anggun, dikelilingi para pelayan, memasuki aula. Semua percakapan terhenti, mata para tamu terpaku pada sosok itu. Putri Aeria, darah campuran satu-satunya yang hadir di pesta itu, melangkah masuk dengan pakaian serba tertutup. Davy merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ia pernah melihat Aeria sebelumnya. Elena berbisik pelan,
menjelaskan bahwa Aeria telah menderita penyakit aneh selama 3 tahun terakhir, alasan di balik pakaian tertutupnya. Purcell menduga bahwa inilah orang yang sempat dibicarakan Gorneo kepada Devi. Kecurigaan itu menambah rasa penasaran Devi, terlebih lagi mengapa, meski sudah ditangani Gorneo, Aeria belum juga sembuh. Elena kemudian bertanya apakah Devi, dengan pengalaman medisnya, tidak bisa menyembuhkan Aeria. Devi dengan tenang menjawab bahwa menyembuhkan Aeria bukanlah masalah sulit baginya, namun mendekatinya langsung dan mengklaim bisa menyembuhkannya hanya akan membuatnya terlihat seperti pangeran sombong yang mencari perhatian. Meski begitu, Devi tahu dalam hatinya bahwa ia tidak bisa membiarkan penyakit itu menggerogoti Aeria lebih lama lagi. Saat obrolan itu berlangsung, seorang pria mencurigakan terlihat berlari melewati kerumunan, sengaja menyenggol Devi, dan langsung menuju ke arah Putri Aeria. Dalam gerakan cepat, pria itu berusaha meraih topeng yang menutupi wajah Aeria. Dalam sekejap, topeng itu terlepas, memperlihatkan wajah Aeria di depan semua orang. Hening sesaat memenuhi aula sebelum tiba-tiba semua lampu padam, dan terdengar jeritan panik dari Aeria. Dalam kekacauan itu, tamu undangan kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di tengah kegelapan, Aeria yang putus asa mencoba mencari jalan keluar, sementara Devi, dengan kendali sihirnya, menggelapkan ruangan untuk melindungi kehormatan Aeria. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Devi menutup mata Elena dengan tangannya sambil meminta maaf, lalu dalam sekejap, ia melepaskan cahaya yang begitu menyilaukan hingga membuat semua orang menjerit dan menutup mata. Hanya Yulis dan Winley yang berhasil melindungi diri mereka dengan sihir pelindung. Berkat kekacauan yang diciptakan Devi, Aeria berhasil menemukan jalan keluar dan berlari meninggalkan ruangan pesta sambil menangis terisak. Di balik semua upaya itu, Aeria merasa harapannya hancur berkeping-keping, wajah yang selama ini ia sembunyikan kini telah dilihat oleh banyak orang. Ia selalu berharap dapat sembuh, tetap optimis di tengah rasa sakit, tetapi malam itu, semua impian itu terasa pupus. Terduduk dalam tangisannya di lorong kosong, Aeria tak menyadari seseorang perlahan mendekat dari belakang. Aroma yang sangat dikenalnya, aroma yang selama ini ia cari, semakin dekat. Saat Aeria mengangkat wajahnya yang dipenuhi air mata, ia melihat Devi mengulurkan tangan kepadanya. Dengan tatapan mata merahnya yang dalam dan penuh keyakinan, Devi berbisik, "Aku bisa menyelamatkanmu." Diceritakan bahwa trauma yang diderita Putri Aeria adalah penyebab penyakit darah iblis yang dideritanya semakin parah. Kondisinya membuat wajahnya terlihat lebih buruk daripada penderita virus tersebut pada umumnya, dan sudah pasti ada orang yang mengincar kelemahannya, mengingat dia adalah darah campuran di Kekaisaran Lindis yang dipandang lebih rendah. Devi segera membawakan topeng milik Aeria dan bertanya apakah dia boleh menyembuhkannya. Tidak menghiraukan itu, Putri Aeria segera mengambil topeng tersebut dan ingin segera pergi dari sana. Devi menahannya dan bertanya mengapa Aeria terus menghindarinya yang hanya ingin menyembuhkannya. Dengan malu-malu, Aeria menjelaskan bahwa dia telah mencari Devi selama ini dan akhirnya bisa bertemu. Namun, Aeria dengan nada lantang tidak ingin muncul di hadapan Devi dalam kondisi dirinya yang seperti itu. Yang membuat Aeria terkejut adalah ekspresi Devi yang berbeda dari semua orang yang bertemu dengannya, yang biasanya menunjukkan ekspresi sedih atau jijik. Tetapi Devi kali ini tersenyum dan berkata bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Aeria, dan bahwa dia tidak boleh langsung menilai orang sebelum melihatnya. Kata-kata Devi itu akhirnya menenangkan Aeria. Devi meminta Aeria untuk percaya kepadanya kali ini, dan Aeria meminta maaf dengan menunjukkan wajah mengerikannya. Devi menyebutkan bahwa dia telah menangani pasien yang memiliki penampilan lebih buruk dibandingkan Aeria, jadi dia tidak terkejut dengan kondisi Aeria. Devi juga menjelaskan bahwa Aeria termasuk orang yang beruntung, karena dengan virus yang sudah menyebar ke seluruh tubuh, hampir semua orang sudah dipastikan mati. Devi melihat bahwa Aeria bisa bertahan selama ini karena energi spiritual dan darah campuran yang dimilikinya. Namun, itu juga berarti pengobatan biasa tidak akan efektif untuk menyembuhkannya, karena kondisi Aeria yang spesial, bahkan Gorneo pun tidak mampu melakukannya. Malam itu, Devi meyakinkan Aeria bahwa dia bisa menyembuhkannya dengan teknik medis yang ditemukan oleh gurunya, yang bahkan dapat disebut sebagai seorang dewa karena pengobatan sempurna yang ditemukannya,
yang bisa menyembuhkan dalam waktu hanya 4 hari. Sampai waktunya tiba, Davy meminta Aeria untuk tidak kehilangan harapannya, karena harapanlah yang dapat menyembuhkannya. Aeria dengan yakin mempercayakan semuanya kepada Davy karena dia adalah orang yang selama ini dicarinya. Untuk menenangkannya, Davy membuat Aeria tertidur dan memintanya untuk bermimpi indah. Tidak lama setelah itu, ketika Davy ingin membawa Aeria, sebuah teriakan menghentikannya. Para penjaga dari Kekaisaran Lindis segera mengepung Davy, dan situasi menjadi semakin memanas. Davy merasa kedatangan para penjaga itu sangat pas dengannya. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi di depan Davy, membuatnya terkejut. Rupanya, itu adalah Lun yang segera datang mengetahui Davy dalam bahaya. Lun memperingatkan para penjaga untuk mundur, tetapi Davy memperingatkan Lun untuk tidak membuat situasi semakin buruk. Para penjaga memerintahkan Davy untuk menurunkan Putri Aeria, dan jika tidak, mereka akan menggunakan cara kasar untuk itu. Davy, yang melihat para penjaga itu, terkagum dengan Kekaisaran Lindis yang memiliki penjaga yang sebagian besar adalah master pedang terkuat dari yang terbaik. Sebuah teriakan terdengar dari belakang mereka, memerintahkan untuk menghentikan kegaduhan itu. Ternyata, dia adalah Kaisar Lindis, Theo, yang tampak marah karena kegaduhan yang terjadi di kekaisarannya. Davy segera memberi hormat dan meminta maaf karena harus bertemu dengan Kaisar dalam situasi yang buruk ini. Tanpa basa-basi, Davy langsung meminta agar para ksatria mundur di hadapannya, karena baginya keselamatan pasien adalah nomor 1. Mendengar perkataan Davy, Kaisar, tanpa bertanya lebih banyak, segera memerintahkan para ksatrianya untuk mundur, meskipun mereka masih emosi dengan Davy. Kaisar berkata bahwa Aeria hanya tertidur, jadi tidak perlu membuat kegaduhan dan segera mundur. Setelah situasi mulai kondusif, Davy memperkenalkan dirinya kepada Kaisar. Kaisar Theo, yang mengenali nama itu, bertanya kepada Davy karena mendengar rumor bahwa Davy telah berhasil menyembuhkan penyakit darah iblis di wilayah Ordeme. Davy mengiyakan itu dan berkata bahwa meskipun Gorneo yang tidak dapat menyembuhkannya, itu bukanlah kesalahan, karena tubuh Aeria sebagai darah campuran memang spesial. Kaisar bertanya apakah Davy benar-benar bisa menyembuhkan putrinya seperti yang terdengar dalam rumor tersebut, dan Davy menjawab bahwa dia bisa, tetapi dengan syarat. Davy memastikan akan menyembuhkan Aeria dalam waktu 4 hari. Sebagai gantinya dia meminta salah satu barang dari pelelangan yang akan dilaksanakan besok, dan jika gagal, maka Kaisar dapat memenggal kepalanya. Kaisar yang mendengar ucapan berani dari Davy merasa tertantang dengan itu. Persel mengira bahwa kini Davy membuat Kaisar mempertaruhkan nyawa putri satu-satunya, tetapi Davy melakukannya karena sudah dapat dipastikan dia tidak akan sempat menghadiri pelelangan yang berlangsung besok karena harus mengobati Aeria secara intensif. Davy melakukan itu karena harus memperhitungkan keuntungan dengan tidak mendapatkan barang yang menjadi incarannya karena pengobatan putri Aeria. Kaisar tanpa ragu menyetujui itu, tetapi meminta tolong agar Davy menyelamatkan putri satu-satunya itu. Kaisar juga berjanji dengan lantang, atas nama Kekaisaran Lindis, akan memberikan apapun yang diinginkan Davy dan menjadikan Davy sebagai sekutu kekaisaran yang tidak bisa disentuh siapapun di seluruh benua jika dapat menyembuhkan putri satu-satunya yang sangat dia sayangi. Kaisar berani berkata demikian karena merasakan aura Davy yang memiliki kemampuan luar biasa. Davy yang mendengar itu tidak menyangka bahwa Kaisar akan berbuat sejang itu hanya untuk kesembuhan putrinya. Dengan begitu, sudah dapat dipastikan wilayah Haines milik Davy akan mendapatkan perlindungan penuh dari Kekaisaran Lindis. Jamuan pada malam itu dapat berlangsung kembali setelah kegaduhan yang terjadi, dan rumor dengan cepat menyebar di seluruh kerajaan. Rumor tersebut menyebutkan seorang pangeran dari kerajaan kecil yang berhasil mengobati penyakit putri Aeria yang telah lama dideritanya. Di tengah keheningan, seseorang masuk ke ruangan Kaisar untuk memberitakan hal penting. Itu adalah Pangeran Albus yang memberitahukan Kaisar bahwa Aeria belum makan selama 2 hari akibat pengobatan yang dilakukan Davy, dan meminta perintah ayahnya untuk segera bertindak. Namun, Kaisar yang mendengar itu mengatakan bahwa dia tidak akan mengubah perkataannya. Kaisar Theo juga menanyakan tentang orang yang sengaja melepaskan topeng Aeria. Albus sedikit kesal karena belum mendapatkan bukti, tetapi yakin itu semua berkaitan dengan konservatif.
Kaisar sangat marah dengan orang tersebut dan segera memerintahkan Albus untuk mencari orang yang menimbulkan kekacauan dan akan melenyapkannya beserta keluarganya dengan tangannya sendiri karena telah memfitnah anggota Kekaisaran Lindis. Kaisar segera mengingat semua perkataan Devi yang kini mulai terbukti benar. Sebelum Devi berkata bahwa Kekaisaran Lindis masih sangat rasis terhadap ras manusia hewan yang menimbulkan perselisihan antara konservatif dan liberal. Devi di mata Kaisar adalah orang yang sangat hebat karena bisa memahami kondisi kekaisarannya dalam waktu singkat. Kaisar mengibaratkan Devi seperti lautan yang begitu dalam, membuat siapapun tidak bisa terlepas darinya. Perasaan itu sama seperti ketika Kaisar bertemu dengan masternya, yang menjadi master pedang terkuat di kekaisaran pada saat itu, dan Devi yang ditemuinya memiliki mana yang sama dengan masternya, sama-sama kuat. Kaisar sudah lama tidak merasakan mana yang sangat kuat, dan tidak menyangka hal itu ada pada anak berumur 20 tahun. Kaisar juga curiga bahwa kejadian jamuan kemarin adalah ulah Devi, yang diduga melakukannya untuk menghindarkan Aeria dari situasi yang merepotkan. Kini Kaisar mulai menyukai Devi karena pemikiran dan kemampuannya yang luar biasa di umurnya. Seperti yang dijanjikan, 4 hari berlalu dengan damai, dan kini telah tiba saatnya untuk Devi membuktikan janjinya kepada Kaisar. Dalam mimpi Aeria, dia melihat Devi yang menyentuh wajahnya secara perlahan. Dalam tidurnya, Aeria dapat mendengarkan semua suara di sekitarnya. Entah kenapa, suara itu terasa sangat ringan dan indah baginya. Tidurnya kini menjadi jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Hingga setelah beberapa hari tertidur, Aeria mulai sedikit demi sedikit terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, Aeria merasa sangat segar. Seorang pelayan segera menyapanya karena mengetahui bahwa Putri Aeria sudah bangun. Mengetahui ada orang lain, Aeria segera bersembunyi dan meminta agar membawakannya topeng. Pelayan itu segera menenangkan Aeria dan berkata bahwa tidak ada orang lain selain dirinya di ruangan itu. Mengetahui hal itu, Aeria segera bertanya berapa lama dirinya tertidur, dan pelayan pribadinya menjawab bahwa Putri Aeria telah tidur selama 2 hari. Aeria berkata bahwa tubuhnya sangat ringan, dan pelayannya menyebutkan bahwa pangeran yang mengobatinya itu sangat luar biasa. Pelayannya menyebutkan bahwa orang yang mengobati Aeria bernama Devi, seorang pangeran pertama dari kerajaan Raun. Mendengar nama itu, Aeria sedikit malu dan senang, akhirnya dapat menemukan orang yang selama ini dicarinya dan telah menyelamatkannya 2 kali. Pelayannya juga mengatakan bahwa wajah Aeria sangat cantik, dan dia sangat terpesona ketika mengganti perban di wajah Aeria. Pelayannya juga memberitahu bahwa Devi meninggalkan sebuah surat untuk Aeria di meja dan memerintahkan untuk memberikannya ketika Aeria bangun. Putri Aeria segera bersemangat untuk membaca surat itu. Devi menuliskan surat dan menyebutkan bahwa dia telah menyiapkan hadiah dan berharap Aeria dapat hadir dalam jamuan nanti malam. Aeria segera kembali teringat wajah Devi yang memberikannya harapan ketika pesimis dan melihatnya dengan ekspresi berbeda dari orang lain, orang yang terus berbicara di sampingnya ketika tidur, seolah-olah sedang menceritakan sebuah dongeng dalam tidurnya. Aeria segera meminta tolong pelayannya untuk melepaskan perban di wajahnya agar dapat melihat hasil pengobatannya. Aeria merasa gugup karena sangat berharap, tetapi pelayannya menenangkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sambil melepaskan perbannya, pelayannya berkata bahwa Aeria akan menjadi sorotan utama pada jamuan malam hari nanti. Setelah itu, tanpa terasa, waktu menunjukkan malam hari yang tepat untuk melaksanakan jamuan yang telah dijanjikan oleh Devi. Winley bertanya mengapa ekspresi kakaknya kini terlihat sangat ceria, dan Elena juga merasakan hal yang sama, menjadi curiga dengan apa yang telah dilakukan Devi hingga membuatnya seperti itu. Devi, yang tidak terlihat selama beberapa hari dan bahkan tidak mengikuti pelelangan meskipun Red Moon yang menjadi incarannya tidak muncul, sambil tertawa senang berkata bahwa Red Moon baginya kini bukan sebuah masalah. Sambil pergi, Devi menyebutkan bahwa kini sudah waktunya dan akan segera kembali karena ada sedikit urusan. Devi menghampiri penjaga di sana dan meminta untuk meminjamkan piano sebentar. Purcell penasaran karena bertanya-tanya apakah Devi bisa bermain piano juga. Devi berkata bahwa dia bisa bermain hampir semua alat musik, kecuali menyanyi, karena suaranya terdengar seperti rayuan dari neraka. Devi segera melantunkan sebuah melodi dari piano. Di samping itu,
Sebuah suara mengumumkan bahwa Putri Aeria akan segera masuk ke dalam ruangan itu. Devi dengan wajah cerianya akan memberikan hadiahnya, yaitu sebuah melodi misterius yang bahkan tidak ada di dunia itu. Dengan melodi itu, Devi akan menyambut Putri Aeria yang kini telah terbangun dari mimpi buruknya setelah sekian lama. Sebuah melodi yang begitu indah, menggambarkan wajah Putri Aeria yang juga sangat indah. Di seluruh ruangan, melodi indah dan wajah cantik dari Putri Aeria memeriahkan pesta malam itu. Winli sangat terpukau dengan melodi yang dimainkan begitu indah. Yulis bahkan sampai merasakan mananya yang bergerak karena musik yang dimainkan oleh Devi. Elena juga merasakan bahwa Devi benar-benar punya banyak bakat meski itu adalah hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Kaisar kini tidak dapat melepaskan pandangannya dari putrinya yang begitu indah. Sebuah janji yang dikatakan oleh Devi 4 hari yang lalu sekarang benar-benar sudah terbukti. Kaisar segera memeluknya, tak menyangka penderitaan putri satu-satunya dan kesayangannya dapat berakhir dan kini dapat melihat wajahnya setelah penantian selama 3 tahun lamanya. Keesokan harinya, setelah jamuan makan malam, Devi dan Kaisar bertemu di ruangannya. Kaisar tidak memiliki keluhan satupun dengan Aeria dan sangat puas dengan kerja Devi. Namun, Devi menekankan jika mungkin ia sudah menyembuhkan, tetapi hal paling penting adalah memastikan penyakit Aeria tidak kembali lagi. Oleh karena itu, Devi memberikan obat yang telah dibuatnya dan meminta Kaisar untuk memastikan Aeria meminumnya selama 1 bulan. Devi juga meminta maaf dan bertanya kepada Kaisar apakah ia percaya dengan dokter kekaisaran yang dipercayanya. Karena sepenglihatan Devi, ia merasa bahwa selama ini Aeria menjadi salah satu target dari kelompok konservatif. Devi melihat Kaisar yang hingga kini belum juga menemukan informasi apapun tentang kelompok itu. Devi berkata demikian karena khawatir Aeria akan menjadi kesempatan emas bagi kelompok itu, karena kondisinya yang belum stabil. Jika itu terjadi, Devi sudah pasti akan mengambil kesempatan itu. Kaisar Theo yang mendengar itu hanya terdiam, menyadari Devi sama seperti yang dipikirkannya. Kemudian Kaisar tertawa karena tak menyangka bahwa anak muda berusia 20 tahun dapat berbicara begitu berani kepadanya. Sambil meyakinkan Devi bahwa itu bukan masalah besar dan akan segera ditangani. Terus terang, Devi tidak tertarik dengan perseteruan Kekaisaran Lindis, tetapi sangat peduli dengan kesembuhan Putri Aeria. Selanjutnya, sesuai persetujuan Kaisar, ia akan memberikan Red Moon sebagai barang yang diminta Devi, meskipun itu adalah barang lelang. Namun, Kaisar tidak berniat menyelesaikan kesepakatannya dengan imbalan yang baginya sangat murah itu. Devi, dengan rasa tidak enak, mengatakan bahwa baginya itu sudah sangat cukup. Sambil melepaskan cincin, Kaisar mengatakan bahwa ia akan memberikan seluruh Red Moon yang dimilikinya karena telah menyembuhkan Aeria, tetapi Kaisar juga akan memberikan imbalan langsung darinya. Kaisar memberikan cincin itu kepada Devi sebagai imbalan pribadinya. Devi sangat terkejut karena dengan memberikan itu, Kaisar telah memberikan simbol kekuasaannya kepadanya dan bertanya apa maksud dari itu. Kaisar berkata jika kehendak Devi adalah kehendak Kekaisaran Lindis karena Kekaisaran tidak akan pernah mengabaikan penyelamat mereka. Selain itu, Kaisar meminta Devi untuk menjadi dokter keluarga Kekaisaran. Devi tanpa ragu menolak tawaran itu. Kaisar sudah memperkirakan jawaban berani itu dan memutuskan untuk memberikan sebuah imbalan tambahan yang tidak dapat ditolak Devi. Dengan lantang, Kaisar berkata jika mulai detik itu juga, Kekaisaran Lindis akan menjadi sekutu pangeran pertama Kerajaan Raun. Selama tindakan yang dilakukan Devi tidak mengancam keamanan, maka Kekaisaran Lindis akan membantu sebanyak 3 kali. Devi hanya dapat terdiam dan menelan ludahnya, mengetahui jika itu bukanlah janji antar 2 negara, melainkan satu negara dengan satu individu. Kaisar juga menambahkan bahwa jika dirinya telah membantu sebanyak 3 kali, maka Devi tetap akan menjadi sekutunya, sebuah tindakan yang sama sekali tidak dapat dianggap remeh. Devi menganggap bahwa tindakan Kaisar itu berlebihan hanya karena menyembuhkan anggota keluarga Kekaisaran, tetapi Persel mengatakan jika itu semua karena Kaisar ingin menunjukkan rasa sayangnya pada putri satu-satunya. Devi merasa sangat senang dan tidak dapat menolak tawaran itu. Bagaimanapun juga, ada sosok yang membuatnya cemas belakangan ini, dan masalah itu belum menemukan jejaknya hingga saat ini. Setelah semuanya, Devi langsung ingin mengungkapkan permintaannya pada Kaisar,
dan terdengar kaisar menyetujui permintaan itu. Akhirnya, setelah urusan yang begitu panjang, Davy dapat menyelesaikan itu dan bersyukur karena kaisar menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu. Setelah semua yang terjadi, Lun meminta izin agar dirinya dapat melanjutkan penelitiannya. Namun, sebelum itu, Davy ingin memastikan sebuah hal dan Lun meminta penjelasan lebih detail. Tetapi sebelum itu, terdengar suara langkah kaki Aeria yang mendekat ke arah mereka. Putri Aeria pada saat itu berlari ke seluruh istana untuk mencari Davy. Dengan menggunakan sihir penyembunyian dirinya, Davy bersembunyi dari Aeria. Yang membuat Davy terkejut adalah Aeria dapat mencium aromanya yang berada di sana. Purcell menambahkan bahwa indera penciuman darah campuran sangatlah sensitif. Meskipun sudah diperingatkan oleh pelayannya agar tidak berlari, Aeria masih bersikeras untuk mencari Davy karena masih mencium aromanya. Tetapi pelayannya menyebutkan jika mungkin Davy yang dicari sudah meninggalkan istana. Aeria yang mendengar itu sangat sedih karena belum sempat bertemu dengan Davy dan kini telah pergi tanpa berpamitan. Aeria yang merasa yakin akan meminta izin kepada ayahnya untuk menemuinya lagi segera mengajak pelayannya untuk segera bergegas menemui kaisar. Davy yang melihat perilaku Aeria barusan benar-benar melihatnya sebagai putri yang memiliki tekad kuat. Lun bertanya kenapa Davy tidak menemuinya, tetapi Davy memiliki intuisi buruk jika bertemu dengannya saat ini karena tindakannya yang menggelikan. Lun yang tidak dapat merespon itu hanya menyampaikan penilaiannya tentang Davy yang memiliki kepribadian buruk. Davy meyakinkan Lun bahwa itu bukan apa-apa dan mengajaknya pulang karena urusan mereka sudah selesai. Davy juga menambahkan bahwa barang yang dimintanya pasti sudah sampai di wilayah Haynes. Dan kini tiba saatnya untuk memeriksa barang yang berada di sana. Davy segera memikirkan alasan handphone bisa berada pada dirinya, mulai dari anak kecil yang mencuri, kemudian Davy menghancurkan kelompok pencopet itu. Davy sangat yakin jika handphone itu merupakan barang yang berasal dari kehidupan sebelumnya, yaitu bumi. Davy teringat pada sosok Daphne yang tidak menyembah dewa, tetapi mempunyai keyakinan yang mutlak. Oleh karena itu, Davy juga tidak mengira kemunculan handphone itu sebagai kebetulan, karena tidak ada sebab tanpa akibat. Begitu yang dipahami Davy hingga saat ini. Semuanya kini terdengar lucu, tetapi jika handphone itu berasal dari kehidupan Davy sebelumnya, maka itu adalah masalah yang sama sekali tidak dapat ditertawai. Davy mengira bahwa cara untuk mengirimnya adalah dengan menggunakan dimensional teleport, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya, walaupun bukan berarti tidak bisa. Kini dalam benaknya bukan bagaimana handphone itu bisa berada di sana, melainkan alasan kenapa kini jatuh ke tangannya. Hingga akhirnya, Davy telah dapat mengisi baterainya penuh, dan Purcell meminta Davy untuk segera menghidupkannya. Davy kemudian dengan berani menekan tombol power untuk berusaha menghidupkan handphone itu. Tanda stigma di belakang punggungnya mulai bersinar, dan Davy bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Tidak lama, sebuah bunyi panggilan dari handphone itu mulai terdengar memekakkan telinga Purcell yang baru pertama kali mendengar bunyi itu. Sebuah panggilan dari orang tidak dikenal segera terlihat. Davy memiliki firasat buruk karena mungkin sudah ada orang yang menunggunya selama ini. Akhirnya, Davy mengangkat telepon itu dan mengucapkan, "Halo." Seketika, pandangan Davy mulai memudar dan tidak sadarkan diri. Ketika dia mulai tersadar kembali, sebuah suara trompet mulai terdengar di telinganya. Pandangan Davy mulai kembali, dan dia segera tersadar di sebuah tempat dengan patung yang dapat mengeluarkan suara. Suara itu membuatnya terbangun karena cukup berisik, dan Davy menganggap bahwa suara itu sangat mengganggu. Di depannya kini terlihat sebuah tangga yang dikiranya sebagai tangga menuju surga. Davy merasa bahwa dia seperti menginjak ranjau yang sengaja dikirimkan di depannya agar tidak dapat menghindari ranjau itu. Davy segera mengingat tempat itu yang dirasanya mirip ketika pertama kali melakukan kontak dengan kekuatan suci. Dan setelahnya, Davy dapat mengingat jalan di tempat itu, hingga Davy menjumpai sebuah sosok yang dikenalnya sebelumnya, sebuah sosok tinggi besar dan memiliki sayap. Sosok itu semakin dekat dengan Davy, seperti ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Dari tangannya muncul sebuah cahaya terang yang membuat Davy penasaran dengan apa yang dilakukannya. Tetapi semua pertanyaan itu tidaklah penting bagi Davy, dan kini hanya mengikuti petunjuk dari sosok itu. Tidak lama kemudian, muncul cahaya dari depan mukanya.
Itu adalah sebuah kubus yang bersinar terang yang kini sudah berada di tangannya. Dengan rasa keterkejutannya, Davy segera bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi dan benda apa yang sedang dibawanya itu. Tetapi sebelum mendapatkan jawaban dari pertanyaannya itu, tubuhnya terlempar kembali dan segera menyadarkannya kembali. Walaupun hanya dalam kedipan mata, di dunianya, Davy merasa sangat lelah karena kondisi barusan yang dialaminya. Purcell bertanya akan kondisi Davy, tetapi Davy bahkan tidak dapat berbicara karena terlalu lelah. Davy merasa bahwa tubuhnya telah kerasukan, yang jauh berbeda dari sebelumnya ketika Daphne membantu meluruskan kondisi spiritualnya. Kali ini, Davy serasa telah berlari puluhan kilometer jauhnya. Purcell sangat khawatir dengan kondisinya, tetapi Davy meminta izin untuk beristirahat selama 5 menit. Namun, Davy segera meralat itu, mengatakan bahwa dia butuh waktu 10 jam untuk beristirahat. Purcell akhirnya berkata jika Davy bisa tidur selama yang dia mau. Tidak terasa, Davy benar-benar tertidur selama 10 jam hingga menjelang malam. Setelah bangun, Davy merasa tersegarkan kembali dan tidak pegal lagi. Sebelumnya, setelah Davy tersadarkan dari mimpi ilahinya, handphone yang dibawanya juga ikut menghilang tanpa jejak. Tetapi sebagai gantinya, dia mendapatkan kubus yang memiliki keterangan sebagai barang ilahi dengan kemampuan untuk membangkitkan pengguna ketika raganya hancur untuk sekali, tetapi memiliki keterbatasan yaitu harus melawan musuh tingkat transcendent dan akan langsung aktif dengan sendirinya. Davy merasa bahwa itu adalah barang yang sangat langka karena seperti dapat membangkitkan orang yang telah mati. Dalam kepercayaannya, disebutkan bahwa semua orang bisa mendapatkan mimpi ilahi, tetapi tidak dengan barang ilahi, dan Davy bertanya-tanya kenapa sosok itu ingin membantunya. Sambil keluar untuk menghirup udara segar, Davy sudah memikirkan di mana dia akan menggunakan benda itu. Membangun ulang raga itu seperti perubahan paksa dari kepompong menjadi kupu-kupu. Setelah mendapatkan tanda stigma di kerjaan Pelisti, Davy mendapatkan risiko yang tertulis, tidak ada perubahan yang diizinkan. Setelah bangun dari koma, Davy dapat menggunakan aura pedang tetapi tidak bisa mengeluarkan kekuatannya seperti di dimensi pahlawan. Purcell beranggapan itu karena tingkatan yang ingin dicapai Davy begitu berisiko, sehingga Davy membutuhkan nyawa cadangan. Selain itu, di pikirannya terlintas gurunya, yaitu Odin yang benar-benar menakutkan. Dengan barang itu, seseorang akan mati jika gagal, tetapi tetap mati jika berhasil, keduanya baik buruk atau baik tetap berakhir dengan kematian. Tetapi Davy akan tetap menggunakan barang itu ketika waktunya sudah pas untuk dirinya melakukan perubahan paksa itu. Tempat yang dipenuhi oleh makhluk tingkat transcendent adalah tidak lain wilayah Pandora, tempat Ordo Ksatria berada. Kematian dan kebangkitan adalah sebuah hal yang mengerikan, tetapi Davy tetap akan melewati itu untuk mewujudkan kehendaknya sendiri. Di sisi lain, Putri Aeria masih dengan ambisinya untuk meyakinkan Kaisar agar mengizinkannya untuk bertemu dengan Davy sekali lagi. Elena dan juga Yulis berpamitan karena tidak bisa bersamanya lagi, karena harus kembali ke urusannya masing-masing. Yulis yang harus mendatangi rapat Dewan Menara Sihir dan juga Elena yang harus kembali ke Ordo Ksatria. Sudah 2 minggu semenjak kejadian di Kerajaan Lindis, dan Davy menetap cukup lama di wilayahnya bersama dengan Winley dan Lune. Tetapi waktu itu tidak dihabiskan untuk bersantai karena sebuah urusan segera harus diselesaikan oleh Davy. Davy melihat tumpukan banyak kotak yang berisikan pedang berbahan blue stain. Tetua Golda menyebutkan bahwa itu adalah kiriman dari sukunya yang telah berlatih keras untuk menghasilkan pedang berkualitas seperti itu. Dengan itu, Davy memulai bisnis keduanya, yaitu memperdagangkan senjata tempaan para ras dwarf. Meski barang yang berada di sana belum terlalu sempurna, tetapi tetap saja itu adalah barang berharga karena ditempa oleh dwarf. Dengan pedang itu, Davy berencana akan menjualnya dengan harga lebih mahal 2 kali lipat lebih mahal dari harga pasar. Tentu para tentara bayaran dan ksatria akan mengincar barang itu untuk keinginan menjadi lebih kuat dan dapat menghasilkan banyak uang dari itu. Davy segera mengatakan kepada Tetua Golda bahwa dirinya akan menjual semuanya karena permintaan pasar yang sedang tinggi. Di sisi lain, Elena telah sampai ke Ordo Ksatria setelah melalui perjalanan panjangnya sendirian. Teman-temannya bertanya dari mana saja Elena, namun Elena terlalu lelah untuk menjawab pertanyaan itu.
Lucia dan Alicia juga dengan semangat bertanya keberadaan Devi yang kini tidak terlihat bersama Elena. Elena hanya menjawab datar bahwa Devi sedang sibuk dengan urusan wilayahnya. Di depannya kini, Elena melihat teman-temannya yang memuji kehebatan dari Devi. Di mata mereka, Devi sangat hebat karena seseorang yang mempunyai kekuatan suci, sihir, memiliki kemampuan pedang tingkat master, dan bahkan seorang alkemis. Mereka saling membagikan cerita yang telah diketahui Elena, membuatnya semakin lelah dengan semua pertanyaan temannya tentang Devi itu. Setelah mengurus beberapa urusan di wilayahnya, kini Devi telah datang ke Ordo Ksatria. Tempat pertama yang ditujunya adalah sebuah ruangan yang segera diantarkan oleh Boris. Hal yang mengganggu Devi adalah Lun yang terus-menerus merasa kelaparan semenjak menemukan makanan enak. Devi berkata jika dia akan berburu monster dan akan memasak monster itu, tetapi Lun menilai jika kemampuan memasak Devi sangatlah rendah. Pembicaraan Devi dipotong dengan Boris yang menjelaskan jika tempat yang akan mereka masuki adalah tempat berkumpulnya semua komandan ksatria, sehingga Boris berharap Devi tidak bertingkah seperti anak-anak. Mendengar itu, Devi dan Lun mulai bersikap serius ketika memasuki ruangan itu. Terlihat ada beberapa komandan yang berada di sana hadir secara virtual dengan menggunakan sihir. Devi dapat merasakan ruangan itu yang dipenuhi oleh distorsi. Sebelum mulai, para komandan itu pertama meminta maaf karena tidak dapat bertemu Devi secara langsung karena sebagian dari mereka sedang di luar markas Ordo untuk sebuah misi. Mereka langsung memuji atas kerja keras Devi di reruntuhan sebelumnya yang telah menyelamatkan beberapa murid Ordo Ksatria. Dan karena Devi membawa Lun ke tempat itu, para komandan juga bertanya tentang Lun yang dikatakan Devi sebagai golem yang ditemukannya di reruntuhan kuno. Walaupun para komandan itu sudah mendengar sebagian kejadiannya, mereka tetap meminta penjelasan lebih lanjut dari Devi tentang apa yang sebenarnya terjadi di reruntuhan. Devi menjelaskan bahwa di reruntuhan itu, dia menemukan Lun yang sedang tertidur di tempat penelitian dan bertemu dengan ras vampir. Devi menjelaskan bahwa maksud dari vampir itu berada di sana adalah untuk mendapatkan Lun yang sedang tertidur di reruntuhan itu. Tetapi Devi hanya dapat memberikan beberapa luka untuk vampir itu, tetapi belum mati. Salah satu komandan yang berada di sana mulai menaikkan nada dan berkata bahwa akan berterus terang, niat mereka adalah meminta Devi untuk menyerahkan golem itu kepada mereka. Para komandan lainnya juga mengatakan jika golem yang dibawa Devi itu sangat berbahaya untuk keamanan mereka. Devi tidak terkejut karena sudah menduga semua itu ketika dia akan masuk ke dalam ruangan. Dengan tegas, Devi menolak itu dan tidak akan menyerahkan golem miliknya kepada siapapun. Devi juga tidak menerima bantahan apapun dari komandan dan berkata agar para komandan memikirkan jika terus bersikeras, pihak mana yang akan menyesal nantinya. Para komandan yang mendengar ketegasan Devi hanya dapat terdiam dan tidak berani untuk berbicara lagi karena mengetahui kemampuan Devi yang bukan seperti murid lagi. Pertemuan itu akhirnya telah berakhir tanpa adanya keributan dari Devi dan juga dari komandan. Purcell bersyukur Devi kali ini dapat menahan diri, tetapi Devi memang sudah menduga maksud dan tujuan dia dipanggil para komandan. Bagi Devi, tidak ada satupun orang yang dapat memahami golem selain dia sendiri di dunia ini. Meski begitu, ada sebuah hal yang membuat Devi kepikiran. Setelah menolak permintaan itu, Devi menanyakan sejauh mana Ordo Ksatria mengetahui reruntuhan. Mereka kurang yakin untuk menjawabnya karena hanya menelusuri sampai lantai 3 dan tidak berani bergerak lebih jauh karena risiko yang ada. Devi yang mendengar jawaban itu hanya dapat terdiam. Baginya, semua yang ada di dalam ruangan itu adalah orang yang pandai berbohong. Beberapa hari setelahnya adalah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari ujian untuk promosi ksatria resmi Ordo yang berada di bagian dalam wilayah Pandora. Boris mengumumkan kepada para murid bahwa wilayah yang akan digunakan untuk ujian sudah diamankan, tetapi tetap memperingatkan para murid untuk berhati-hati karena wilayah Pandora adalah wilayah yang sangat berbahaya. Devi yang baru pertama kali ke tempat itu segera menilai situasi yang ada. Sejang mata memandang hanya tertutup salju dengan permukaan yang beku, sangat berbeda dengan bagian luar Pandora yang banyak perangkap. Sebelum itu, terdengar rumor bahwa mungkin ada makhluk level transcendent di wilayah itu, dan Elena sedikit ragu dengan situasinya, tetapi Hugo berkata jika itu mungkin karena kejadian di reruntuhan, sehingga memicu pergerakan makhluk transcendent.
Alicia dari belakang berusaha untuk menenangkan teman mereka dan menyebutkan bahwa dalam ujian kali ini ada 2-3 senior yang melindungi mereka dan menginformasikan tidak akan ada badai salju yang datang. Elena yang mendengar itu merasa heran, mengapa Alicia selalu mendapatkan informasi lebih dahulu dari yang lainnya. Tidak lama, mereka segera berpencar dan berjanji akan bertemu di lokasi berikutnya sesuai arahan para komandan. Dituliskan bahwa pada ujian pertama, para murid diminta untuk mengumpulkan persediaan dan membawa ke lokasi berikutnya secepat mungkin. Walaupun Elena mengira itu akan menjadi lebih mudah karena tidak akan ada halangan, tetapi Davy tetap berpikir ujiannya kali ini tidak akan semudah itu. Elena berkata jika dia akan membereskan semua masalah karena, biar bagaimanapun, kali ini adalah ujiannya. Selanjutnya, Elena yang akan memimpin dan meminta Davy untuk mengikutinya. Davy sangat senang melihat Elena yang kini sangat percaya diri untuk mengikuti ujiannya. Tetapi Davy segera menyadari bahwa cuaca berubah lebih cepat dari yang diperkirakan, dan salju mulai turun. Davy dapat merasakan bahwa cuaca akan semakin memburuk. Oleh karena itu, Davy memanggil Elena untuk menyampaikan sesuatu. Davy segera mengeluarkan Megatron miliknya dan memerintahkan Lun untuk menemukan tempat berlindung dari udara dingin secepat mungkin. Elena marah karena Davy bergerak sendiri tanpa perintahnya. Tetapi Davy tidak mendengar itu dan menyarankan Elena untuk diam dan akan mendengarkan omelannya nanti karena badai salju akan segera datang. Elena tidak mengetahui bahwa badai salju akan datang karena menurut informasi, tidak akan ada badai salju selama ujian. Benar saja, tidak membutuhkan waktu lama, badai salju mulai menerpa mereka, dan untungnya Davy sudah dapat menemukan tempat untuk berlindung. Mereka membuat perapian untuk menaikkan suhu goa, tetapi itu sepertinya tidak dapat membantu banyak karena Elena masih kedinginan karena suhu menurun dengan cepat. Davy tidak mengira jika badainya lebih parah dari perkiraannya. Elena bersyukur karena mereka dapat mengumpulkan persediaan sebelum badai menerjang, namun Davy tidak merasa bahwa kali ini mereka benar-benar beruntung. Elena lanjut bertanya bagaimana Davy dapat memprediksi cuaca dengan sangat cepat. Davy menjelaskan bahwa dia menggunakan roh yang sangat sensitif dengan perubahan alam, sama seperti hewan yang dapat memprediksi akan adanya perubahan cuaca. Sebelumnya, Davy melihat bahwa para roh mengigil kedinginan karena mereka menunjukkan akan segera terjadi perubahan cuaca. Elena yang sudah menggunakan mantel musim dingin dan berada di dekat api masih mengigil, kemudian bertanya kepada Davy bagaimana cara mereka melalui badai salju itu. Davy malah bercanda dengan mengatakan jika mantel yang digunakan Elena adalah mantel murahan. Elena mengamuk karena dia membelinya dengan harga yang sangat mahal. Kemudian Davy meminta Elena untuk melepaskan mantelnya dan akan membuat mantel itu menjadi lebih hangat. Beberapa menit kemudian, Elena mulai merasakan kehangatan dari mantelnya. Davy telah membuat mantel itu jauh lebih hangat dari sebelumnya. Rupanya, Davy menyobeknya dan membuatkan Elena mantel barunya. Davy mengatakan rencananya yang harus bermalam di tempat itu dan akan berangkat keesokan harinya setelah badai mereda. Kemudian sambil mendekat, Davy berkata jika dia akan melepaskan segalanya yang menahan Elena untuk menjadi lebih baik. Elena yang melihat ekspresi aneh Davy mengira Davy akan berbuat macam-macam dan segera memintanya untuk menjauh. Sambil memegang pundak Elena, Davy berkata jika prosesnya akan sedikit sakit dan meminta Elena untuk menunjukkan punggungnya. Sebuah teriakan kencang Elena terdengar dari dalam goa itu menerjang badai salju. Di sisi lain, wilayah Pandora terlihat para murid yang sedang diserang. Serangan itu sampai membuat Shio, yang terkenal sebagai murid berbakat, bergetar. Shio tidak menyangka akan bertemu monster di depannya. Monster itu terlihat sangat besar dan sangat mengerikan. Shio berpikir jika mereka lanjut melakukan penyerangan, maka mereka semua akan dengan mudah terkalahkan, oleh karena itu Shio memerintahkan para murid yang tersisa untuk berpencar. Shio memerintahkan Travis untuk menemui kapten, dan dirinya sendiri akan bergerak ke tempat Guru Morris. Situasi sudah sangat tidak terkendali, oleh karena itu tujuan utama Shio kini adalah untuk melaporkan situasi yang mereka alami sehingga mendapatkan bantuan. Shio juga memberikan sebuah ramuan kepada Travis dan meminta agar berhati-hati dalam perjalanan. Hingga akhirnya mereka berdua berpencar untuk melaksanakan misi yang ada. Di tengah badai,
beberapa ksatria yang dipimpin oleh seorang kapten tampak akan menjalankan misi. Kapten itu bertanya kepada para ksatria apakah semuanya terkendali. Rupanya mereka adalah orang yang telah menyebabkan kekacauan pada pelindung dan juga telah memancing monster transcendent ke tempat para murid. Para ksatria pemberontak itu sempat mempertanyakan kepada kapten mereka apakah tidak masalah menggunakan murid sebagai pengorbanan, tetapi kapten itu menjelaskan jika pengorbanan itu sangat diperlukan. Bagi kapten, dengan mengorbankan darah para murid, mereka dapat mengendalikan monster transcendent dengan mudah. Rupanya dia adalah komandan kelima Ordo Ksatria, Garole, yang sebelumnya ingin bertemu dengan Devi. Kini dia berkhianat dengan membangkitkan monster transcendent demi kepentingannya sendiri. Salah satu bawahannya menyebutkan jika ada beberapa murid berbakat di antara para korban, tetapi Garole tetap fokus pada tujuan utamanya dan merasa tidak ada satu orang murid pun yang dapat menghentikannya. Dan juga, jika ada yang menghalanginya, maka dia sendiri yang akan membereskannya, ujarnya kepada bawahannya. Garole penasaran sampai mana para murid dapat menahan monster tingkat transcendent yang telah dibangkitkannya. Di sisi lain, Devi sedang memijat Elena, sama seperti yang dilakukan kepada Boris sebelumnya dengan tujuan untuk memperlancar aliran mana. Devi meminta Elena untuk menahan sakit selama sebentar karena setelahnya akan terasa enak. Sama seperti Boris, Elena merasa pijatan itu sangat menyakitkan. Devi merasa bahwa otot Elena sangat lembut, berbeda dengan Boris yang memiliki otot yang sangat keras. Tetapi di hadapan Lun, Devi sekarang sedang melakukan tindakan yang kurang pantas. Lun meminta Devi untuk berhenti bermain-main, tetapi Devi ingin meluruskan beberapa titik lagi, namun Elena sudah tidak kuat dengan rasa sakit itu. Hingga akhirnya, Elena dapat tertidur dengan pulas setelah menerima pijatan dari Devi itu. Purcell segera bertanya kepada Devi kenapa terlihat sangat gugup, tetapi Devi menyebutkan jika mau bagaimanapun, musuh yang mereka hadapi setingkat transcendent. Devi jadi teringat akan seseorang yang berasal dari dunia lain ketika di dimensi pahlawan. Orang itu terlahir sebagai rakyat jelata yang memiliki kemampuan untuk memanggil monster yang sudah berevolusi. Salah satu monster itu bernama Chandra atau bisa disebut sebagai sang penguasa tanah. Purcell yang mendengar itu merasa bahwa julukan itu sangat luar biasa, tetapi Devi menyebutkan jika masih ada dua monster lagi yang dapat dipanggilnya melebihi para pemanggil monster biasa yang dapat memiliki satu kontrak. Devi berpikir sejenak untuk menjelaskan monster yang berevolusi kepada Purcell. Devi menceritakan bahwa monster dapat berevolusi dengan membunuh dan menyerap kekuatan lawan serta mengikuti perubahan dari habitat mereka. Monster itu terus bertambah besar sesuai dengan banyak korban yang diserapnya. Monster itu awalnya hanya makhluk kecil, tetapi setelah menyerap beberapa nyawa, dapat berevolusi sampai tingkat sempurna, dan itu akan sangat merepotkan untuk ditangani. Purcell bertanya seberapa kuat jika monster itu sudah sempurna. Devi menjelaskan jika telah berevolusi sempurna, maka akan setingkat Grandmaster tetapi masih di bawah tingkatan pahlawan yang berada di dimensi pahlawan. Devi jadi teringat ketika di dimensi pahlawan, dia dilempar ke dalam hutan yang dipenuhi makhluk seperti itu. Purcell dengan khawatir menanyakan dari semua cerita Devi, apakah Chandra yang sangat mengerikan itu akan muncul di tempat mereka. Walaupun Devi belum mengetahui itu, tetapi tidak mengira Chandra akan muncul di wilayah Pandora karena ukurannya yang sangat besar dan mungkin mampu untuk meratakan seluruh benua. Purcell dengan ragu bertanya penasaran kepada Devi, pahlawan mana yang terkuat ketika Devi berada di dimensi pahlawan. Devi segera mengingat momen pertama kalinya dia tiba di dimensi pahlawan. Saat itu, Devi yang masih sangat polos bertanya kepada para pahlawan dengan menanyakan siapa yang terkuat di antara mereka. Bukannya menjawabnya, para pahlawan itu terlihat marah dengan Devi yang mempertanyakan pertanyaan itu. Tidak lama kemudian, ledakan energi terpancar menyinari seluruh dimensi pahlawan hanya untuk menjawab pertanyaan Devi saat itu. Namun, Devi tidak ingin melanjutkan pertanyaan itu karena sangat malu dan memilih untuk tidur meninggalkan Purcell. Keesokan paginya, di luar wilayah Pandora terdengar keributan. Itu karena salah satu ksatria melaporkan jika menurut laporan yang ada, monster transcendent telah bergerak ke arah area ujian dan para murid tidak bisa dihubungi. Boris langsung mengamuk mengetahui para murid sedang dalam bahaya dan dirinya kini tidak bisa tenang dalam situasi seperti itu.
Boris tidak menyangka jika akan terjadi serangan transcendent karena itu tidak masuk akal, tetapi komandan lain memperingatkan jika mereka harus segera mencari cara untuk menghadapinya. Boris semakin marah karena dengan situasi genting, mereka hanya dapat terdiam di sana. Tetapi komandan itu juga bingung dengan apa yang harus dilakukan dan bertanya rencana Boris untuk menyelamatkan para murid. Boris juga terlihat bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena di depan mereka kini sudah terpasang penghalang yang melindungi area ujian. Boris sudah dapat mengira bahwa itu adalah perbuatan salah satu dari komandan ksatria yang berjanji setia kepada Ordo Ksatria selama ini. Tetapi tuduhan Boris segera dibantah karena jika tujuannya adalah Chandra, maka mereka harus bekerja sama dengan pihak luar. Jadi, pertama-tama mereka kini harus menyingkirkan penghalang itu dan setelahnya baru mencari cara untuk menghentikan pergerakan transcendent sehingga dapat memiliki waktu untuk mengevakuasi semua ksatria dan murid yang masih ada di area ujian. Boris yang mendengar rencana itu sudah mengerti dan akan bergerak sendiri untuk menemukan perapal penghalang yang tidak mungkin jauh dari penghalang karena harus mengawasinya setiap saat. Dengan emosinya, Boris berjanji akan menghabisi orang yang membuat kekacauan dan menyerang para muridnya. Boris tanpa pikir panjang segera bergerak sendiri untuk melaksanakan langkah awal mereka. Komandan itu sampai tidak percaya dengan apa yang sedang direncanakan, dengan membuat marah transcendent yang merupakan salah satu penguasa wilayah Pandora di kemunculan terakhirnya. Tidak lama berselang, sebuah teriakan transcendent yang sangat keras terdengar dari dalam hutan. Di sisi lain, Devi dengan menggunakan Megatronnya sudah mulai bertempur demi menemukan para murid yang lain. Sebelum itu, mereka harus melawan beberapa monster untuk menuju tempat selanjutnya. Elena juga bekerja sama dengan mengarahkan titik lokasi serangan yang segera disampaikan kepada Devi. Rupanya itu adalah tantangan kedua dari ujian mereka yang harus mengalahkan monster kelas menengah yang memiliki kekuatan regenerasi. Misi mereka adalah mengalahkan monster itu dan mengumpulkannya sebagai material untuk cairan penyembuh. Devi yang telah mengumpulkan banyak cairan penyembuh segera ingin menyudahi itu dan mengajak Elena untuk pergi melanjutkan perjalanan. Elena merasa bahwa waktu mereka masih banyak untuk mengumpulkan lebih banyak material, tetapi Devi menyebutkan jika mereka harus menghemat tenaga dengan tidak membuang banyak waktu. Namun, Elena terlihat sangat kesal karena baginya ujiannya kali ini dirasanya sangat mudah. Elena membayangkan para pasangan lain masih kesulitan untuk mengalahkan para monster tingkat menengah itu. Elena memuji kemampuan pelacakan Devi yang sangat hebat seperti seorang pemburu yang telah familiar dengan hutan. Devi hanya menyebutkan jika kemampuannya harus dimiliki setelah kelaparan selama 1 bulan penuh. Itu karena guru pertamanya yang sangat hebat dalam masalah bertahan hidup, yaitu Hercules, yang melemparnya ke dalam hutan saat berusia 6 tahun. Oleh karena itu, Devi harus berjuang demi bertahan hidup dan lama-lama mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Devi kala itu bahkan harus memakan hewan beracun untuk bertahan hidup di hutan. Elena penasaran dengan kenapa Devi kelaparan selama 1 bulan, tetapi Devi tidak ingin membuka ingatan itu kembali dan tidak ingin menyebutkannya. Elena meminta Devi untuk jujur karena dirinya tahu Devi koma selama 6 tahun dan menanyakan tempat lain ketika Devi koma. Devi tidak menyangka jika Elena begitu cerdas ketika di saat tidak diperlukan. Devi tidak ingin menjawab pertanyaan Elena yang terus menyudutkannya, hingga ada sebuah hal yang mengganggu perjalanan mereka. Devi menahan langkah mereka karena menyadari sebuah bahaya yang terletak di depan mereka. Purcell dan Devi merasa penghalang di depan mereka itu terlihat sangat aneh. Tetapi bagi Devi, jenis penghalang itu terasa sangat familiar baginya, tetapi Elena meminta Devi untuk melihat ke belakang untuk sebentar. Mereka segera menemukan para ksatria dan juga murid yang belum lama mati di sana. Devi sangat heran dengan bagaimana mereka bisa mengumpulkan para ksatria dan melenyapkannya secara bersamaan di satu tempat. Tetapi sebelum itu, Elena memanggil Devi karena menemukan seorang ksatria yang masih selamat. Tetapi secara diam-diam dia adalah ksatria pemberontak yang telah mengeluarkan pisau bersiap untuk menyerang Elena. Dengan refleks sangat cepat, Lun segera menendang ksatria pemberontak itu dan melumpuhkannya. Walaupun hanya sebuah tendangan dengan bobot Lun yang seberat 200 kg, maka itu akan menjadi serangan yang cukup efektif. Devi yang melihat serangan Lun barusan menilai jika itu sangatlah kasar.
Devi juga telah dapat merasakan keberadaan para ksatria pemberontak dari belakangnya dan berteriak kepada mereka untuk segera keluar dari tempat persembunyian. Walaupun Elena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tetapi Devi langsung memerintahkannya untuk mencari murid-murid yang lain bersama Megatron miliknya. Devi merasa jika Elena mungkin dapat mengamankan teman mereka dengan secepatnya bergerak, dan Devi yang akan mengurusi sisa urusan di tempat itu. Hingga sebelum mereka berpisah, Elena berpesan kepada Devi untuk berhati-hati dan jangan sampai terluka. Dan kini di hadapan Devi terdapat musuh yang harus dibersihkan olehnya dan Lun. Lun segera meminta izin kepada Devi untuk menggunakan perlengkapan terbarunya untuk melawan musuh. Lun segera mengeluarkan sebuah linggis baja yang didapatkannya. Lun sebelumnya membaca ingatan Devi dan menemukan linggis adalah senjata yang kuat. Persel merasa aneh dengan Devi, tetapi Devi tidak ingin Persel melihatnya karena sangat malu. Lun segera meluncur untuk mulai menyerang dengan menggunakan linggisnya itu. Sebuah ledakan hebat segera tercipta dari serangan Lun barusan. Pertarungan mereka semua dapat berhenti sejenak karena Devi yang menyandera salah satu dari ksatria pemberontak dan mengancam akan kehilangan salah satu dari teman mereka. Persel penasaran karena Devi selama ini jarang melakukan penyanderaan, tetapi Devi melakukan itu hanya untuk mengulur waktu agar Elena dapat melarikan diri. Lun juga otomatis mempelajari metode yang digunakan Devi dan menganggapnya sebagai metode yang efektif. Devi menanyakan salah satu ksatria itu apakah mereka berasal dari Ordo Ksatria, tetapi ksatria itu tetap tidak ingin mengatakan apapun kepada Devi. Sambil mengeluarkan mana gelapnya, Devi membenarkan jika memang orang yang disandera awalnya tidak akan membicarakan rencana mereka, tetapi tidak saat di hadapannya. Devi segera mengeluarkan teknik penyiksaan pikiran dan mengancam salah satu ksatria itu akan menyiksa jiwanya hingga berbicara kepadanya. Meskipun itu kali kedua Persel melihatnya, tetap saja baginya itu adalah teknik interogasi yang sangat kejam, meski tidak melukai fisik, tetapi sangat menyiksa jiwa, metode yang sama seperti menyiksa vampir di desa Dwarf. Devi meminta ksatria itu untuk menahan rasa sakit itu karena bahkan vampir tidak dapat bertahan lebih dari 5 menit dengan teknik itu, tetapi ksatria itu segera mengaku akan memberitahukan semua informasi yang diminta oleh Devi. Devi menarik mana gelapnya dari ksatria itu dan meminta untuk memberikan jawaban yang benar seperti seharusnya. Devi segera meminta mereka semua untuk menyebutkan apakah mereka ksatria dari Ordo Ksatria. Walaupun musuh ksatria bukan manusia, tetapi mereka mempunyai tujuan melindungi dunia dari ancaman yang tidak diketahui. Devi mengira jika Ordo Ksatria kini terbagi menjadi 2 kubu dan ada seseorang yang mempunyai alasan yang dapat diterima untuk menyerang ksatria lain, bagaimanapun juga Devi harus memastikannya. Sebuah tebasan langsung melesat ke arah ksatria itu dengan mengatakan tidak boleh untuk membocorkan informasi, dan Devi terkena sedikit dari tebasan hebat itu. Teknik pedang yang digunakan itu sangatlah hebat hingga dapat memotong hanya dalam 1 kali tebasan. Dengan refleks cepat, Devi dapat menghindari serangan kuat dan cepat itu. Rupanya dia adalah komandan kelima Ordo Ksatria, Garole, yang meminta Devi untuk berhenti mengacaukan rencananya. Garole meminta para ksatrianya untuk mundur dan bergerak sesuai rencana awal mereka. Dengan itu, Devi dapat memastikan jika para pemberontak itu berasal dari Ordo Ksatria dan beranggapan jika di tempat itu adalah tempat tinggal para pasukan pemberontak. Garole memuji Devi yang dapat menyadari situasi dengan begitu cepat. Garole meminta Devi untuk tidak gelisah karena dirinya memandang Devi dengan tinggi. Oleh karena itu, Garole meminta Devi untuk bekerja sama saja dengan dirinya untuk melaksanakan rencananya. Lun memperingatkan Devi tentang energi besar yang dirasakannya dan akan menjalankan protokol eksekusi jika ada yang mendekat. Devi menenangkan Lun dan membiarkan Garole untuk menjelaskan semuanya. Pertama, Garole memuji Devi yang dapat memisahkan Elena dari pasukan pemberontak karena menurutnya, Elena adalah murid yang berbakat tetapi tidak cocok dengan mereka. Kedua, Garole mempertanyakan sejak apa Devi mengetahui Ordo Ksatria dalam menjelajahi tempat itu, tetapi Devi mendengar jika Ordo Ksatria telah menjelajahi wilayah itu sampai pusat. Garole menyebutkan bahwa informasi yang didapat Devi itu salah karena mereka bahkan belum bisa untuk sampai ke area pusat. Itu karena iblis yang di wilayah itu bertambah kuat, sehingga semakin susah untuk masuk. Oleh karena itu,
Garole menyebutkan jika dia membutuhkan pengorbanan banyak ksatria untuk masuk lebih jauh. Karena jauh di dalam wilayah Pandora terdapat penguasa wilayah tertentu, salah satunya bernama Chandra, sebuah monster tingkat transcenden. Jika rencananya tidak dilanjutkan, Ordo Ksatria tidak akan pernah menaklukkan wilayah Pandora dan akan berakhir dengan kematian ksatria yang tidak terhitung jumlahnya. Devi menyangkal penjelasan itu karena baginya, kenapa harus mengorbankan manusia untuk mengalahkan monster itu? Garole menyebutkan ide utamanya adalah membuat para monster itu saling bertarung satu sama lain. Dan jika mereka dapat menjinakkan Chandra, maka suatu saat ada bencana, mereka dapat menggunakannya untuk kepentingan Ordo Ksatria. Devi mempertanyakan apakah Garole memiliki kemampuan untuk menjinakkan monster itu, tetapi kini Garole menyebutkan jika dia dapat menjinakkan Chandra sampai batas tertentu, walaupun masih belum stabil. Karena itu, Garole sekali lagi memberikan tawaran itu kepada Devi karena sudah tidak perlu korban lagi dan mengajaknya untuk menulis ulang sejarah Ordo Ksatria. Devi menjelaskan bahwa Ordo Ksatria tidak memiliki tujuan untuk menjelajahi dan menguasai wilayah misterius, tetapi ada untuk melindungi umat manusia dari ancaman yang tidak diketahui orang luar. Devi mempertanyakan sejak kapan sumpah kuno itu dirusak dengan semudah itu. Devi tidak terima dengan Garole yang mengorbankan ksatria demi menjalankan rencana busuknya itu. Garole yang melihat Devi merasa kecewa karena Devi tidak dapat memahami keinginannya meski dipandang sebagai orang yang cerdas. Sebelum menyeram, Devi menegaskan jika itu bukanlah alasan untuk menolak tawaran Garole. Itu karena Garole dengan sengaja telah menebas sedikit ke arah wajahnya. Selain itu, Devi menjelaskan jika nantinya transcendent itu akan menjadi miliknya, bukan milik siapapun. Garole hanya tertawa ringan mendengar pembicaraan itu. Garole menyayangkan tindakan Devi, tetapi dia harus menghentikan Devi di sini. Devi meyakinkan jika nyawa Garole yang sedang terancam, bukan nyawanya. Garole bisa merasakan pedang Devi yang terlihat seperti bukan pedang biasa. Tidak heran jika reputasi Devi di Ordo Ksatria adalah murid yang sangat berbakat. Sebelum menyerang, Garole bertanya apakah Devi tidak penasaran dengan caranya menjinakkan transcendent, tetapi Devi hanya menghela nafas dan mengatakan jika dia sudah tahu itu semenjak awal. Devi segera menggunakan teknik pedangnya untuk menghancurkan sebuah pelindung tidak terlihat yang menutupi keberadaan Travis. Devi sudah mengira dari awal bahwa Travis adalah penyihir yang istimewa karena dapat menutupi indera sehingga tidak ada yang menyadari keberadaannya. Sambil menodongkan pedangnya, Devi meyakinkan mereka jika kegilaan itu akan berakhir dengan kegagalan. Tapi sebelum Devi dapat berbuat lebih banyak, sebuah serangan yang sangat cepat menyerangnya membuatnya tidak bisa menghindar. Tidak lain itu adalah transcendent yang datang dari bawah tanah dan langsung menyerang Devi dengan sangat cepat. Devi yang mendapatkan serangan barusan merasakan sakit yang luar biasa karena serangan itu. Sebuah transcendent kini muncul di hadapan Devi, sesuai yang dikatakan Garole bahwa ada seseorang yang dapat menjinakkan transcendent itu. Tidak lain dan tidak bukan, orang itu adalah Travis yang dapat menjinakkan transcendent itu. Devi terlempar dan mengaku serangan itu cukup kuat baginya. Purcell tidak percaya akan ada transcendent yang muncul, tetapi Devi mengatakan jika itu bukanlah yang asli. Devi mengakui kekuatan itu sangatlah dahsyat. Itulah alasan monster itu dapat dikatakan sebagai level transcendent. Chandra yang asli hanya dapat dilepaskan oleh satu orang yang kini berada di dimensi pahlawan, jadi tidak mungkin ada orang di dunia yang dapat memanggilnya lagi. Tetapi kini kenyataan itu sepertinya sedikit berubah dengan kemunculan transcendent di depannya. Menurut Devi, transcendent itu dapat dipanggil karena tercipta dari sebagian tubuh Chandra, tetapi tetap saja meski hanya sebagian, kekuatannya tidak dapat diremehkan oleh Devi. Devi segera menggunakan kekuatan suci untuk menyembuhkan lukanya, tetapi Garole sempat memuji Devi yang bahkan dapat menggunakan kekuatan suci dan masih bisa hidup setelah menerima serangan transcendent. Devi dengan senyumannya mengatakan jika Garole akan menyesali perbuatannya barusan. Ancaman itu tidak didengarkan oleh Garole dan langsung memerintahkan Travis untuk menghabisi Devi. Tanpa mempertanyakan perintah itu, Travis segera bergerak untuk menghabisi Devi dengan transcendent yang dikendalikan olehnya.
Garole segera pergi dari tempat itu dan sebelum itu dia menyayangkan tindakan Devi yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain dan memberikan belasungkawa lebih awal kepadanya. Devi membiarkan Garole untuk berbicara sesuka hatinya. Lun segera meminta izin Devi untuk mengejar musuhnya, tapi sebelum itu, Devi dapat merasakan lonjakan energi dari belakangnya. Rupanya itu adalah Transcendent yang telah bersiap untuk melancarkan serangan cepat ke arahnya. Serangan itu kemudian ditembakkan dari jarak jauh dengan Devi yang diincar sebagai targetnya. Serangan itu sangat hebat dan membuat sebuah getaran yang cukup kuat. Bahkan Travis yang ada lumayan jauh dari sana sampai merasakan energi yang luar biasa dari Transcendent. Serangan Transcendent bahkan dapat melobangi sebuah gunung dalam satu serangannya. Rupanya, Devi telah terkena serangan itu dan membuat satu lengannya hancur karena serangan barusan. Purcell mempertanyakan Devi yang tidak menggunakan Blue untuk menangkis serangan barusan, tetapi Devi mengatakan jika kekuatan barusan terlalu kuat untuk Blue saat ini. Jika Devi memaksakan Blue untuk menangkis serangan barusan, maka mana milik Devi akan langsung terkuras. Blue segera khawatir dengan keadaan papanya. Walaupun Devi sudah dapat merasakan serangan nafasnya, tetapi itu sudah terlambat. Tetapi meski Transcendent itu sangat kuat, tetapi Devi tidak bisa melarikan diri ketika ada kesempatan emas di depan mata karena memang dirinya sudah berniat mencari Transcendent setelah ujian Elena dimulai. Travis cukup bingung dengan Devi yang dapat bertahan hidup setelah menerima serangan Transcendent miliknya barusan. Oleh karena itu, sebagai rencana awal, Devi akan memakan Transcendent itu. Purcell terkejut dengan perkataan Devi itu. Devi mengajarkan ilmu untuk bertahan hidup adalah memakan segalanya yang ada di depan mata, termasuk Transcendent itu. Devi terus-menerus menyerang Transcendent dengan sisa tangannya, tetapi tetap tidak bisa melukai Transcendent itu. Devi dapat merasakan, bahkan jika itu hanya sebagian tubuh Chandra, monster itu tetaplah Transcendent yang memiliki kekuatan tidak masuk akal. Tapi bagi Devi, itu adalah makanan lezat yang datang sendiri kepadanya, entah itu akan berakhir menjadi obat ataupun racun. Devi melakukan pertarungan yang memakan waktu cukup lama sebelum mengatakan bahwa pertarungan mereka terasa memuaskan. Tidak lama, Travis mulai merasakan sakit. Travis mulai lelah karena harus terus-menerus mengeluarkan mananya untuk mengendalikan Transcendent. Devi menanyakan kondisinya karena sudah tahu bahwa pengguna Transcendent akan terbebani untuk mengendalikan Transcendent. Devi tidak ingin berkata bahwa sihir hitam milik Travis lemah, tetapi monster di hadapannya yang terlalu kuat untuk dikendalikan olehnya. Satu-satunya kesempatan Devi adalah mengulur waktu karena Transcendent itu menyerap sihir hitam milik Travis seiring dalam penggunaannya. Dan setelah mengulur waktu, kini Devi memiliki sebuah kesempatan untuk mengalahkannya. Devi akhirnya menggunakan kekuatan pamungkasnya yaitu dengan berdoa secara kasar kepada Dewi Freya untuk meminta sesuatu. Devi meminta agar Freya memberikannya kekuatan ilahi kepada Blue Flag untuk memperkuatnya. Travis sedikit tidak percaya dengan Devi yang berdoa dalam situasinya saat ini dengan doa yang sangat kasar. Jika sebelumnya menggunakan Kaldiras, kini Devi dapat menggunakan Blue untuk menampung kekuatan suci tingkat tertinggi, yaitu tingkat 9, dan menyalurkannya sedikit ke dalam tubuhnya untuk membuat sayap suci. Purcell tidak percaya akan mendengar doa kurang ajar itu dari Devi sekali lagi. Walaupun Devi merasakan kekuatan yang dapat ditampung masih kurang dibandingkan dengan Kaldiras, tetapi baginya itu sudah cukup kuat. Akhirnya setelah semua persiapan itu, Devi telah siap untuk melawan Transcendent itu. Tetapi sebelum bergerak, Transcendent itu menyerang Devi menggunakan kakinya. Dengan sigap, kali ini Devi menggunakan kedua pedangnya untuk menangkis serangan itu. Devi berkata jika serangan kali ini mungkin akan menjadi serangan terkuatnya selama ini. Dengan kedua pedangnya yang telah dilapisi oleh kekuatan suci, Devi menggunakan jurus dua pedang dari surga untuk menebas Transcendent dalam satu serangan yang begitu luar biasa. Travis dan Lun sampai tidak percaya jika Devi dapat mengeluarkan serangan yang begitu dahsyatnya. Devi menebas leher Transcendent untuk mendapatkan sesuatu yang diincarnya. Akhirnya dengan bersusah payah, Devi dapat mendapatkan sebagian tubuh dari Transcendent untuk dimakannya. Tetapi sebelum memakannya, Transcendent itu ternyata belum dapat dikalahkan dan kini langsung menuju ke belakangnya.
Devi melihat bahwa Transcendent itu telah siap mengeluarkan serangan kuat dari mulut seperti sebelumnya yang kini tidak mungkin untuk dihindari olehnya. Serangan itu langsung mengenai Devi dan langsung melenyapkannya. Seperti sebelumnya, serangan itu sangatlah dahsyat dan kini jauh lebih dahsyat karena Transcendent melakukannya dari jarak dekat. Serangan itu juga sekaligus menghancurkan Devi tanpa bersisa. Bukan berarti tanpa konsekuensi. Travis setelah menggunakan banyak sihir hitamnya kini mulai merasakan efek negatif dari penggunaan sihir hitamnya. Meski begitu, kini tugasnya telah selesai untuk melenyapkan Devi dan kini Devi lenyap tanpa bersisa. Tujuan berikutnya dari Travis adalah titik kumpul para murid di tujuan berikutnya seperti yang telah diperintahkan kepadanya. Travis adalah seorang murid yang selama hidupnya selalu menjalankan perintah hingga tumbuh dewasa, dia selalu menerima perintah. Meski begitu, kini dia sedikit kurang yakin dengan situasinya saat ini karena harus melenyapkan rekan dan perlahan mulai merasakan emosi dari dalam tubuhnya. Travis mempertanyakan Lun yang masih ada di sana seperti menunggu sesuatu. Travis mengatakan jika masternya kini sudah menjadi abu karena serangannya barusan. Lun segera menunjuk ke arah Devi terakhir terkena serangan dan mengatakan jika dirinya masih bisa merasakan keberadaan masternya. Travis juga menanyakan kenapa Lun tidak bertindak sama sekali kepada dirinya. Harusnya Lun membenci dirinya yang telah berusaha melenyapkan masternya, tetapi Lun meyakini jika itu adalah pekerjaan tuannya dan yakin akan itu dan tidak akan melanggar wewenang yang ada. Travis segera meninggalkan Lun yang masih bersikukuh tidak ingin meninggalkan masternya. Bagaimanapun juga, akhirnya Travis sedikit sedih karena harus melihat Devi lenyap dengan cara yang menyedihkan. Di sisi lain, Elena dapat merasakan sesuatu yang buruk. Elena dapat merasakan hal yang buruk telah terjadi pada Devi. Namun, tidak lama dari itu, Elena dapat mendengar seseorang yang memanggil namanya. Itu adalah Lindsay dan teman-temannya yang telah tiba lebih dahulu. Elena langsung turun untuk menghampiri mereka dan menyebutkan jika mereka harus segera pergi dari tempat itu. Sebenarnya mereka juga ingin mengatakan hal yang sama kepada Elena. Alicia mendapatkan pesan walaupun hanya sesaat dari Boris yang mengatakan jika telah terjadi penyerangan dan oleh karena itu ujian dihentikan sementara. Elena juga mengungkapkan jika sebelumnya dia menemukan para ksatria yang telah menjadi korban saat dirinya berjalan ke sana. Kembar merasa ketakutan karena mendengar jika Transcendent mulai bergerak ke arah mereka dari Sio. Alicia dan Elena segera menenangkan kembar karena semuanya akan baik-baik saja. Alicia menenangkannya dengan adanya Elena itu berarti Devi juga akan segera datang ke tempat mereka. Sayangnya, Elena memberikan kabar buruk karena Devi memilih untuk tinggal di belakang demi memberikan waktu kepada Elena untuk melarikan diri. Elena menyebutkan jika satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan adalah dengan meninggalkan tempat itu dan bertahan sebisa mungkin. Elena membayangkan jika dengan kekuatan Devi seharusnya tidak apa-apa, tetapi lawannya kini adalah Transcendent yang sangat kuat. Teman Elena langsung mendekati Elena dan berteriak mempertanyakan apa gunanya mereka jika tidak ada Devi di sana. Lindsay segera melerai mereka dan berkata jika Devi bukanlah penjaga mereka dan menyadarkannya bahwa situasi saat ini sangatlah buruk hingga para ksatria senior kini sudah gugur. Karena orang itu tidak mau melepaskan Elena dari belakang, seseorang dengan sebuah tongkat sihir segera menghantamnya. Dia meminta maaf karena muridnya kurang memiliki pengalaman dan meminta untuk tidak terlalu diambil hati dan para murid yang lain segera membawa murid bodoh itu. Tetapi secara tidak langsung, perkataan murid itu membuat suasana di sana sedikit tidak terkendali dengan para murid yang lain ragu akan keselamatan mereka dengan tidak adanya Devi. Elena yang melihat situasi itu memikirkan cara untuk meyakinkan para murid lainnya. Elena kemudian mengeluarkan Kaldiras dan menyebutkan Devi kini sedang melawan musuh yang sangat kuat. Oleh karena itu, Elena memerintahkan para murid untuk bertahan sebisa mungkin dengan kekuatan mereka sebelum para guru mereka sampai. Tetapi setelah itu, ada seseorang yang tiba-tiba datang dari belakang. Tanpa ragu, orang itu langsung menyerang Elena dari belakang. Serangan barusan dapat dihindari Elena karena ada golem milik Devi yang melindunginya. Itu adalah Garole yang sudah tiba dan menyadari bahwa golem Devi sekuat yang dibayangkannya. Akibat serangan itu, golem milik Devi kini tidak bisa bergerak setelah mendapatkan serangan fatal itu. Para murid terkejut dengan Kapten Garole yang telah tiba di depan mereka dan langsung menyerang Elena.
Garole langsung menyebutkan jika dia berencana untuk mengorbankan para murid dalam rencananya kali ini. Garole menenangkan para murid karena dirinya hanya membutuhkan beberapa orang untuk menjalankan rencananya. Elena bertanya tentang keadaan Devi jika Garole bisa sampai di depannya. Garole menyebutkan dari informasi yang diterimanya, Devi telah lenyap tanpa bekas karena terkena serangan fatal dari Transcendent. Elena tidak percaya dengan perkataan Garole barusan, tetapi tidak bisa dipungkiri jika Devi adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Para murid menanyakan alasan Garole melakukan itu. Garole menjawab bahwa itu diperlukan karena demi umat manusia, beberapa ksatria harus mengorbankan diri demi kehormatan Ordo Ksatria. Tetapi kembar tidak setuju dengan perkataan kaptennya barusan. Baginya itu adalah bukan tindakan yang benar karena entah apapun alasannya, itu adalah tindakan yang salah dengan melenyapkan para murid, senior bahkan Devi yang sangat berbakat. Garole berdalih jika itu semua demi kebaikan masa depan dan merasa bahwa Travis lebih berbakat karena dapat memanggil monster Transcendent. Dengan kekuatan Transcendent yang dikendalikan oleh Travis, maka sekarang hal yang dibutuhkan dari para murid adalah 5 orang tumbal. Garole memberikan keringanan jika mereka memilih 5 orang, maka dia akan menghapus ingatan yang lain dan membiarkannya yang lain untuk hidup. Dan Garole menyebutkan jika pengorbanan yang dilakukan itu akan selalu diingat dengan bersumpah atas nama Kapten Ksatria. Elena merasa bahwa apa yang barusan didengarnya adalah sebuah hal yang sangat lucu. Elena langsung bergerak untuk menyerang Garole. Elena menyebutkan jika Garole sudah melanggar peraturan dasar dan mengorbankan para murid serta bersumpah menggunakan nama Kapten Ksatria seenaknya. Elena menolak tawarannya yang tidak masuk akal itu. Garole sudah bisa menebak pemikiran Elena yang pasti akan berbeda dengan dirinya, tetapi itu adalah hal yang sungguh disayangkan. Garole segera meminta para ksatrianya untuk menangkap Elena. Para murid juga bersiap untuk melawan para ksatria itu dengan sekuat tenaga. Elena dapat mengalahkan beberapa ksatria bawahan Garole dengan menggunakan Kaldiras. Tetapi akibat serangannya barusan, Elena merasa sangat lelah karena mananya yang terkuras habis. Garole memuji kekuatan Elena yang dapat bertahan cukup lama dari serangan ksatrianya dan memuji keputusannya yang memilih bertahan daripada melarikan diri. Elena yang melihat Garole merasa geram dan menyebutkan jika Garole sudah melakukan kesalahan yang besar. Dengan memegang Kaldiras, Elena bersumpah akan menghabisinya saat itu juga. Garole sudah menantikan saat dirinya harus bertarung. Hingga tidak lama dari itu, mereka berdua segera saling menyerang dengan menggunakan pedang. Elena menyalurkan mananya ke dalam Kaldiras untuk menambahkan berat pedangnya. Serangan itu meski dapat ditangkis, tapi efek dari serangan pedang super berat itu dapat membuat efek yang luar biasa di area pertempuran. Walaupun Garole telah mendengar Elena adalah murid dengan kemampuan pedang terbaik, tetapi itu melebihi ekspektasinya. Tetapi Garole menyebutkan walau kuat, Elena tetap kurang dalam hal pengalaman dan dari belakangnya ada seorang ksatria yang akan menangkapnya. Tidak lama kemudian, Elena dapat dikalahkan oleh para ksatria Garole. Tanpa basa-basi, Garole langsung menghunuskan pedangnya ke tubuh Elena. Elena yang masih dapat bergerak mengatakan jika dia bersumpah akan menghabisi Garole. Garole yang mendengar itu akan membuat Elena menyusul Devi yang telah dikirimkannya ke alam lain, tetapi sebelum itu salah satu ksatrianya menghentikannya. Dia menyebutkan bahwa Elena adalah keturunan Dewa Pedang yang menerima anugerah spirit dan oleh karena itu bisa dibilang Elena adalah darah murni. Ksatria itu akan menjadikan Elena sebagai ksatria kematian yang luar biasa. Dengan itu, Elena tidak akan mati sia-sia tetapi tetap menjadi mayat hidup yang bertarung demi mereka. Tetapi Elena bersumpah mereka tidak akan bisa melakukan itu karena Devi akan membantai mereka. Garole merasa Elena kini terlihat menyedihkan karena sudah berharap dengan orang yang sudah tidak ada. Elena menyebutkan jika Devi adalah orang yang sangat mungkin untuk bangkit kembali setelah jatuh ke lubang neraka. Untuk mengakhiri pembicaraan itu, Garole memerintahkan ksatrianya untuk segera memasukkan mana gelap ke dalam tubuh Elena. Semua teman Elena merasa sedih dan tidak percaya bahwa teman mereka akan dieksekusi dengan cara seperti itu. Garole bertanya kepada ksatrianya tentang kondisi Travis dan Transcendent. Ksatrianya menyebutkan jika mereka sedang dihalangi oleh golem. Garole merasa Devi yang bahkan kini sudah tidak ada dapat membuatnya kerepotan untuk melanjutkan rencananya. Di sisi lain,
Lun masih menunggu Devi yang tidak kunjung muncul di depannya. Lun, sambil memegang pedang milik masternya, merasa yakin bahwa Devi akan kembali hidup. Tidak lama, sebuah cahaya sedikit demi sedikit mulai terlihat dari tempat terakhir Devi. Lun dapat merasakan sejumlah energi yang besar mulai mengalir, 10 kali lipat lebih besar dari sebelumnya, dan dapat merasakan kemampuan bertahan hidup Devi yang sangat tinggi. Sosok Devi kini perlahan-lahan mulai muncul dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dengan kebangkitan kembali. Devi merasa senang bahwa rencananya kini dapat berhasil. Devi bersyukur karena dapat berubah di waktu yang tepat, tetapi Lun tidak melihat perbedaan penampilan luar meskipun terjadi kenaikan kekuatan. Percel segera menghampirinya karena sangat khawatir, bahkan hampir mati, tetapi Devi menyebutkan jika Percel sebenarnya sudah mati dari dahulu. Tetapi hal yang mengganggu Percel dan Lun adalah Devi kini yang tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun dan membuat Devi menyadari itu. Devi segera membuka penyimpanan sementaranya untuk mencari sesuatu yang dapat ia kenakan. Devi segera membuka penyimpanan sementaranya dan menemukan pakaian yang telah dia simpan sebelumnya. Devi juga meminum sebuah minuman yang membuat Percel penasaran. Devi menyebutkan jika yang diminumnya itu adalah elisir tingkat tinggi untuk mengembalikan mananya. Devi menyebutkan entah bagaimana detailnya, tapi dia mendapatkannya sebagai hadiah. Devi juga memasukkan blue dan red dan memeriksa apakah ada barang lain yang berguna. Devi segera mengeluarkan senjata yang baru didapatkannya sebagai hadiah dari kebangkitan. Itu adalah senjata yang dapat berubah mengikuti ingatan penggunanya dan merupakan senjata yang ditempa oleh Dewa Penempa Agung untuk temannya yang diberikan kepada muridnya, Devi, untuk mengembangkan senjata itu, serta tertulis jika senjata itu tidak memiliki ego di dalamnya. Devi juga melihat status sistem yang menyebutkan jika terdapat 3 bentuk perubahan, yaitu saat ini adalah salib suci, bambu runcing, dan terakhir adalah pedang lengkung naga biru yang memiliki kemampuan tidak bisa hancur. Devi merasa bahwa dengan senjata itu dapat memperkuat kekuatan sucinya dan merupakan senjata yang sempurna. Lun berusaha mengumpulkan bahan untuk membuat senjata itu. Devi menjelaskan jika bahan pembuatnya adalah sebuah metal yang mempunyai daya konduksi lebih besar dari ori calcium tetapi masih di bawah adamantium dalam hal daya tahan dan fleksibilitas. Selain mendapatkan senjata itu, Devi juga dapat merasakan mananya kini yang jauh lebih besar di dalam tubuhnya, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Devi dapat merasakan jika kekuatan sucinya kini mencapai tingkat 9 dan mana gelapnya menjadi tingkat 8, serta karena mananya terlalu banyak, kini lingkaran sihirnya menjadi rusak dan mulai bergerak sendiri membentuk lingkaran sihir baru. Dengan kekuatan barunya, kini Devi merasa bahkan dapat mengalahkan transcendent itu dengan mudah. Devi segera merubah bentuk senjatanya menjadi bentuk bambu runcing karena merasa itu akan lebih efektif. Lun segera memberikan laporan bahwa Transcendent dan Garole sedang berhadapan dengan para murid, tetapi golem yang lain tidak dapat terhubung karena mungkin sudah rusak. Meski begitu, Lun mendeteksi semua murid selamat. Namun, Lun berkata jika mendeteksi Elena sedang mengalami luka serius dan banyak murid yang juga terluka. Dan jika Devi tidak bergerak, Lun memperkirakan akan lebih banyak murid yang lenyap tidak lama lagi. Devi memberikan pujian atas kerja keras Lun mengawasi para murid ketika dirinya tidak ada. Tetapi Devi akan membereskan sisanya dan memerintahkan Lun untuk mencoba menghubungi kembali golem miliknya. Jika ada golem yang masih bisa dihubungi, Devi memerintahkan untuk melindungi para murid hingga dirinya tiba. Dengan kecepatan penuh, Devi melesat menggunakan sihir terbangnya yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Devi dapat merasakan tubuhnya yang kini sangat ringan dan merasa senang karena dapat menghirup udara segar di ketinggian. Devi segera melakukan langkah pertama yaitu dengan memeriksa targetnya. Devi kemudian menyalurkan mananya untuk merubah ukuran bambu runcing itu. Kini ukuran bambu runcing itu menjadi lebih besar dan menambahkan kekuatan untuk meningkatkan kecepatan dan efek hancur hingga tingkat maksimal. Devi mengatakan jika tidak ada yang akan bisa melarikan diri dari serangannya barusan. Akhirnya, setelah lama mencari, Devi dari ketinggian dapat menemukan Transcendent yang sebelumnya membuatnya kewalahan. Setelah menargetkan musuhnya dan menyalurkan mana hingga tingkat maksimal ke senjatanya, kini Devi siap melemparkan bambu runcing itu. Sambil tersenyum,
Devi mengatakan jika dirinya akan membalaskan semua perbuatan yang dilakukan oleh Transcendent itu. Senjata milik Devi itu segera melesat dengan kecepatan sangat cepat dan mengeluarkan efek yang sangat mengerikan. Sebuah sinar dari kejauhan mulai terlihat dari samping Transcendent itu. Tidak lama, sebuah bambu runcing yang sangat besar menghantam Transcendent itu dengan ketepatan dan kecepatan sangat mengerikan. Serangan itu kini terlihat menampilkan efek dan juga ledakan yang sangat hebat. Bahkan ledakan itu sampai terdengar Garole dengan jarak yang cukup jauh dari Transcendent. Di hadapan para ksatria pemberontak itu kini mereka melihat sebuah pemandangan yang di luar akal mereka, yaitu sebuah bambu runcing yang sangat besar menusuk Transcendent, membuatnya tidak berdaya, sebuah pemandangan yang di luar akal sehat manusia. Dengan satu serangan itu, Transcendent dapat terjatuh dan terlumpuhkan oleh bambu runcing milik Devi. Devi yang melihat ledakan itu merasa sangat senang dengan kekuatan barunya itu. Devi meminta tanggapan Persel karena Devi menilai bahwa ledakan itu begitu mengagumkan baginya, seni adalah ledakan. Walaupun Persel merasa akal sehat Devi telah hilang, tetapi itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan pendaratan ala superhero, Devi mendarat langsung ke arah ksatria pemberontak untuk mengalahkan mereka. Devi tidak akan membiarkan para ksatria itu membuat kekacauan lebih jauh, hanya karena dirinya pergi sebentar. Hal yang membuat Devi sedikit terkejut adalah kondisi golemnya dan segera bertanya kepada Lun. Lun menyebutkan jika 3 dari 5 golem Devi tidak dapat bertempur lagi. 2 yang masih bisa bertempur menerima kerusakan yang lumayan, tetapi masih dapat bergerak. Lun segera diperintah untuk mengambil kembali golem yang masih dapat bergerak. Akhirnya, Lun meninggalkan Devi untuk menjalankan perintahnya. Garole tidak percaya kini Devi dapat kembali hidup setelah lenyap sepenuhnya. Devi sangat senang karena bisa bertemu dengannya lagi. Devi marah dan menyebutkan jika Garole telah merusak golem miliknya yang sangat berharga dan meminta ganti rugi akan golem miliknya. Garole hanya dapat menelan ludahnya setelah mengetahui kekuatan Devi yang sesungguhnya. Temannya sangat senang karena Devi ternyata masih hidup. Garole tidak percaya karena sebelumnya mendapatkan laporan bahwa Devi telah dikalahkan oleh Transcendent. Devi hanya bersyukur atas serangan itu karena berkat serangan itu kini Devi dapat memulihkan kekuatannya. Devi segera bergerak dengan sangat cepat dan mengeluarkan sihir angin untuk mementalkan Garole. Garole sangat terkejut dengan Devi yang dapat menggunakan sihir begitu kuat. Serangan itu dapat mementalkannya cukup jauh dari area pertempuran. Akibat serangan itu, Garole menderita luka yang cukup parah. Dari kejauhan, Devi bersiap untuk melakukan serangan pamungkasnya untuk mengakhiri pertandingan. Tidak lama, pedang biasa milik ksatria mulai berterbangan dengan menggunakan aura pedang milik Devi. Para ksatria pemberontak tidak tahu dengan apa yang terjadi dengan pedang mereka. Itu adalah Devi yang kini dapat menggunakan aura pedang, bahkan aura pedang itu cukup kuat untuk menggerakkan semua pedang yang ada di sana. Hingga akhirnya ribuan pedang yang ada di sana mulai terbang memenuhi langit dengan pedang. Devi meminta maaf karena menurutnya ramalan cuacanya sebentar lagi akan berubah menjadi hujan pedang. Devi menggunakan teknik berpedang dan mana gelap yang dipadukan untuk menciptakan teknik hujan 1000 pedang. Para ksatria pemberontak itu jelas tidak dapat menghindari pedang yang berjumlah sangat banyak itu. Tetapi teman-teman Devi tetap selamat dan tidak ada satu pedang pun yang mengenai mereka. Persel mempertanyakan Devi yang tiba-tiba menggunakan teknik kegelapan untuk mengalahkan ksatria pemberontak itu, tetapi Devi menjelaskan jika dia hanya ingin menghabisi para pemberontak dengan cepat. Baginya, menghabisi seluruhnya sekaligus terasa lebih menyenangkan dan sekaligus menunjukkan kekuatannya yang kini berkali-kali lipat lebih kuat. Garole yang melihat pemandangan itu merasa jika teknik yang barusan digunakan oleh Devi adalah tidak masuk akal. Garole menanyakan siapa identitas Devi sebenarnya yang tidak masuk akal jika hanya seorang murid. Devi mengatakan jika seharusnya sebagai Kapten Ordo Ksatria, hanya melihat teknik itu dapat mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Garole tidak menyangka jika Devi yang baru berusia sangat muda dapat mencapai tingkatan pedang yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh siapapun di dunia. Garole merasa keputusannya adalah salah untuk memasukkan Devi ke dalam Ordo Ksatria. Devi beranggapan itu salah dan akan lebih baik jika Garole memilih Devi daripada Transcendent yang belum stabil itu untuk menguasai wilayah Pandora. Mendengar perkataan Devi barusan,
Garole hanya terdiam dan mungkin tersadar setelah melihat semua hasil akhir yang dilakukan olehnya. Dan pada akhirnya hanya penyesalan yang selalu datang belakangan. Garole dalam keputusasanya bertanya tentang kekuatan Davy yang dapat mengalahkan Transcendent. Davy sudah sangat muak dan mengucapkan jika itu adalah kata-kata terakhir terburuk yang pernah didengarnya. Sebelum Garole berkata lebih banyak lagi, Davy segera menebasnya untuk segera mengakhiri semuanya. Akhirnya pemberontakan itu dapat diakhiri dan kini membuat kekuatan Davy terbangkitkan. Purcell mengira jika para pemberontak itu memiliki alasan tersendiri meskipun itu adalah keputusan yang bodoh. Davy beranggapan jika orang bodoh itu diberikan kesempatan lagi, maka akan mengulangi kesalahan yang sama. Davy bertanya-tanya jika dirinya tidak ada di sana. Mungkin rencana Garole kini menjadi sejarah dengan Ordo yang bisa memasuki wilayah Pandora lebih dalam meski menggunakan cara yang tidak manusiawi, walaupun tidak ada yang akan tahu itu. Yang pasti dengan adanya Davy di sana, rencana mengerikan itu telah gagal total. Dari belakang, teman-teman Davy segera menghampirinya. Mereka semua berterima kasih karena berkat dirinya mereka kini masih dapat hidup dan selamat dari ksatria pemberontak itu. Selain itu, mereka menyinggung Davy yang kini terlihat lebih tinggi. Davy tidak mengelak itu dan mengatakan jika dirinya kini lebih tinggi. Namun, semua kesenangan itu berubah ketika Davy menyadari sesuatu. Davy melihat Elena yang terluka sangat parah akibat bawahan Garole yang menanamkan sihir hitam padanya. Alicia mengatakan kejadian sebelumnya kepada Davy di mana Elena terluka sangat parah dan juga penyihir hitam memperburuk kondisi tubuhnya kini. Davy meminta Alicia untuk memberinya ruang untuk memeriksa kondisi Elena. Purcell bertanya tentang kondisi yang dialami oleh Elena. Davy menjelaskan jika kondisi Elena kini berada di antara hidup dan mati, beruntung baginya karena memiliki mana murni yang membuatnya bertahan. Davy juga menyadari jika Elena akan dijadikan ksatria gelap meski masih hidup. Tetapi yang membuat Davy bingung adalah Kaldiras yang tidak berada bersama Elena. Lindsay bertanya tentang kondisi Elena kepada Davy karena sangat khawatir. Davy menenangkan mereka dan berkata jika dirinya akan menyelesaikan semuanya. Kali ini, bukannya menggunakan kekuatan suci, Davy kini menggunakan mana gelapnya yang mengejutkan semua murid yang berada di sana. Walaupun Davy sebenarnya mengerti jika para murid memiliki pandangan negatif terhadap sihir hitam, tetapi Davy kini harus menggunakannya untuk menyembuhkan Elena. Davy mengatakan untuk tidak takut kepada sihir hitam melainkan yang harus diwaspadai adalah pengguna sihir hitam. Karena semua pandangan negatif tentang sihir hitam akan membawa penyesalan di kemudian hari. Davy juga mengatakan jika tidak semua orang yang memiliki kekuatan suci adalah orang yang baik. Davy teringat masternya yang dulunya mengorbankan diri untuk menyelamatkan jutaan nyawa menggunakan sihir hitam. Dia adalah Ratu Kegelapan, Roh Ayas. Yang membuat Alicia penasaran adalah Davy yang memiliki tanda stigma dari dewa dapat menggunakan mana gelap. Davy menjawabnya dengan meyakinkan teman-temannya untuk percaya saja kepadanya seperti biasanya. Perlahan, sihir hitam yang ditanamkan pada Elena mulai melemah. Davy mengatakan jika itu adalah keputusan terbaiknya untuk menggandakan utang Elena. Purcell meminta Davy untuk melakukannya perlahan karena dapat merasakan jika itu sangat menyakitkan walaupun Elena kini pingsan. Tetapi jika ada seseorang yang mencoba mengobati Elena dengan menggunakan kekuatan suci, maka tubuhnya akan menjadi bom dan tidak akan bisa selamat karena kekuatan suci dan mana gelap adalah kekuatan yang berlawanan, tidak ada yang lebih unggul dari keduanya. Hingga akhirnya, Davy mengatakan jika prosesnya telah selesai. Dan untuk penampilan Elena, akan kembali normal setelah beristirahat. Alicia segera memeluk Elena karena merasa sangat khawatir dengan kondisi temannya itu, tetapi Davy meminta Alicia untuk membiarkan Elena tidur untuk memulihkan keadaannya. Kemudian setelah menyelesaikan urusannya di sana, Davy menarik kembali bambu runcing miliknya. Davy meminta temannya untuk menjaga Elena sebentar karena ada urusan yang harus diselesaikan olehnya. Rupanya Transcendent yang dikalahkan Davy benar-benar memiliki tubuh yang sangat kuat dan kini dapat bangkit kembali. Transcendent itu meraung membuat suasana yang telah damai menjadi mencekam kembali. Para murid merasa panik mengetahui Transcendent kini berada di dekat mereka. Davy menilai jika regenerasinya sangat cepat, mungkin itu karena Chandra memiliki kemampuan pemulihan yang terhebat. Karena itu juga, Chandra sering disebut sebagai naga zombie.
Karena situasinya sudah mulai tidak terkendali, Davy memerintahkan mereka untuk menjauh dan mencari tempat yang lebih aman. Perlahan, bambu runcing milik Davy kini mulai berubah bentuk. Davy menggunakan bentuk terakhir dari senjatanya, bernama pedang lengkung naga biru. Davy menyebutkan jika kali ini dia akan membuat duel itu sebagai pembalasannya. Kali ini Davy berjanji akan menyelesaikan pertarungan itu secepat mungkin. Transcendent itu mulai bersiap ingin menggunakan serangan terkuatnya lagi. Tidak ingin kalah, Davy juga membalasnya dengan mengeluarkan serangan terkuatnya sehingga dua kekuatan besar tersebut saling berbenturan, menciptakan atmosfer yang mengerikan. Davy kemudian mengeluarkan teknik yang dipadukan dengan mana gelap, membuatnya dapat memenangkan adu kekuatan itu. Sebuah ledakan yang sangat besar timbul dari serangan Davy yang maha dahsyat itu. Para ksatria yang sedang bersama Boris juga menyadari serangan yang dilakukan oleh Davy barusan. Boris segera memerintahkan para ksatrianya untuk menyebar ke sekitar arah serangan untuk menemukan para murid. Tetapi kapten lain meminta Boris untuk berhati-hati karena pelindung yang tiba-tiba menghilang itu sangat aneh. Dari kejauhan muncul cahaya misterius yang mulai menerangi langit. Entah apapun itu, Boris memilih mengambil risiko untuk menemukan para murid. Hingga pada akhirnya, para ksatria yang dipimpin oleh Boris dapat menemukan para murid. Tetapi pemandangan yang dilihat Boris membuatnya hanya terdiam. Di depannya kini terdapat beberapa gunung yang telah terlobangi akibat sebuah serangan. Boris juga segera memberikan laporannya kepada pusat komando Ordo Ksatria. Boris menyimpulkan jika situasinya kini sudah terselesaikan. Pusat komando mempertanyakan transcendent yang terdapat dalam laporan. Boris dengan yakin mengatakan bahwa transcendent itu sudah mati. Boris melaporkan itu karena melihatnya di depan matanya sendiri, dan rupanya itu adalah Davy yang telah berhasil mengalahkan transcendent itu. Seperti janjinya, Davy memakan transcendent itu tanpa sisa, membuatnya sangat kekenyangan, dan Percel membantunya untuk mengatur mananya. Tetapi setelah memakan semua tubuh transcendent, Davy tidak dapat menemukan kekuatan seperti yang diperkirakan olehnya dan mungkin hanya setengah dari yang diperkirakan. Meski begitu, Davy tetap sangat senang dengan pencapaiannya itu dapat memakan transcendent utuh tanpa tersisa. Sebuah sistem pemberitahuan muncul di depan Davy dan kini mendapatkan status tambahan yang terpampang dalam status jendela. Davy tidak menyangka jika para dewa masih menganggapnya sebagai manusia sinting. Akhirnya situasinya kini benar-benar selesai setelah Kapten Garole sebagai pemimpin pemberontak dapat dikalahkan. Dan semua orang yang bersamanya juga lenyap terkecuali Travis yang kini tidak dapat berbuat apa-apa setelah Davy mengalahkan transcendent miliknya. Meski begitu, pasukan ksatria mengalami kerugian yang sangat besar tetapi untungnya semua murid berhasil diselamatkan kecuali satu orang. Sio yang sebelumnya bersama Travis harus gugur dalam misinya. Dan dengan itu juga kini Ordo Ksatria memiliki hutang yang sangat besar dengan Davy. Jika tidak karena Davy, mungkin kerugian yang ditimbulkan akan jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Beberapa hari pun berlalu dan kini beralih ke ruang perawatan. Elena yang sebelumnya terluka parah pun kini mulai sedikit demi sedikit tersadarkan dari tidurnya. Davy yang sudah menunggu Elena di sampingnya segera mengetahui jika Elena sudah mulai sadar. Setelah terbangun, Davy segera menanyakan kondisi Elena, tetapi Elena merasa tubuhnya masih sangat sakit. Davy menjelaskan jika situasinya sudah aman dan kini mereka sedang berada di markas Ordo Ksatria. Elena tidak percaya dengan perkataan Garole sebelumnya yang dapat melenyapkan Davy. Elena bertanya apakah Davy yang menyembuhkannya karena merasakan energi yang aneh di dalam tubuhnya, tetapi Davy hanya meminta Elena untuk beristirahat selama beberapa hari ke depan sebelum kembali ke Kaisaran Falan. Tanpa disangka, Elena segera beranjak dari tempat tidur dan segera memeluk Davy. Elena sangat khawatir dengan Davy dan kini merasa senang Davy kini baik-baik saja. Tidak lama, Davy mengeluarkan tangannya untuk memberikan pijatan kematiannya pada Elena untuk melancarkan mana Elena, membuatnya tambah kesakitan. Teriakan Elena yang merintih kesakitan segera terdengar dari markas Ordo Ksatria. Setelahnya, Davy berpamitan kepada Elena untuk kembali karena urusannya sudah selesai. Elena menanyakan tentang transcendent yang belum diketahui beradaannya.
Devi menjelaskan dengan singkat bahwa transcendent itu kini sudah berada di atas dan meminta Elena untuk mendengarkan langsung dari Lindsay yang mengetahuinya lebih detail. Elena merasa geram bahwa dirinya telah melewatkan banyak hal ketika tidak sadarkan diri. Devi juga mengatakan bahwa Shio telah gugur dalam misi terakhirnya. Ekspresi Elena langsung berubah ketika mendengar itu. Ingatannya sebelum tidak sadarkan diri kini mulai muncul. Devi menjelaskan bahwa dia terlambat ketika menemukannya. Meski begitu, Purcell mengatakan jika sebenarnya Devi bisa melakukan itu, Devi tidak menyangkal itu karena dia bisa saja menyelamatkannya. Tetapi itu mengorbankan beberapa tahun nyawanya untuk menentang takdir, tetapi itu sesuatu yang tidak dapat dikorbankan untuk orang lain. Devi tidak memiliki kesan baik terhadapnya dan juga tidak ada alasan untuk menangisi kematiannya, tetapi jelas dalam pandangan dokter, tidak mengenakan jika melihat seseorang yang sekarat mati di hadapannya. Devi mengatakan jika dia akan kembali ke wilayah Haynes dan meminta Elena untuk jangan mendatangi kerajaan Raun sementara waktu. Devi menyebutkan jika Elena perlu istirahat di rumah dan kerajaan Raun sebentar lagi dalam situasi yang kacau dan Devi tidak bisa bertanggung jawab meski seorang tuan putri kekaisaran berkunjung. Elena tidak mengetahui maksud dari perkataan Devi. Devi tidak menjelaskannya lebih lanjut karena belakangan ini diam-diam di kerajaan Raun ada sebuah kejadian yang melibatkan vampir, anak-anak di tempat penitipan hilang, dan juga di wilayah Haynes yang terjadi penyerangan monster dalam jumlah banyak. Devi bisa memanfaatkan Elena yang memiliki dendam besar kepada para vampir tetapi menyadari dari awal bahwa itu bukanlah urusan Elena dari awal. Menurutnya dirinya saja sudah cukup untuk membereskan semuanya dan tidak akan menahan diri lebih lama lagi karena itu akan menjadi akhir dari rasa simpatinya untuk raja. Elena segera menghampiri Devi untuk berterima kasih atas semua bantuannya. Dan Elena berpesan kepada Devi jangan sampai terluka dan membuatnya tidak tenang. Akhirnya mereka berdua akan berpisah dalam waktu yang cukup lama ke depannya karena Devi memiliki urusan penting yang selama ini ditahan olehnya. Sebuah rapat besar antara komandan Ordo Ksatria segera dilakukan setelah sebuah insiden pemberontakan yang sangat besar. Pembicaraan kali ini dibuka dengan membahas identitas Devi. Salah satu komandan mendapatkan informasi jika Devi adalah orang yang baru terbangun dari koma beberapa tahun yang lalu dan berasal dari kerajaan kecil, tetapi ada informasi yang cukup penting yaitu bahwa Devi memiliki tanda stigma dan kemampuan medis yang luar biasa. Setelah mendapatkan informasi dari salah satu komandan itu, mereka tidak bisa memperkirakan apakah Devi adalah sebuah petaka atau hadiah dari dewa untuk mereka. Meski demikian, Shilya merasa bahwa keberadaan Devi adalah sesuatu yang bagus, walaupun melihat kepribadian Devi yang penuh pertanyaan, tetapi Shilya senang jika Devi berada di pihak mereka. Friedos menyebutkan jika masalah mereka kali ini bukanlah keberadaan Devi, tetapi dalang di balik semua kejadian yang terjadi. Shilya merasa jika mereka harus mencari informasi tentang organisasi yang membantu Garole untuk melakukan pemberontakan, Friedos nampaknya sudah dapat menebak orang itu. Friedos menduga jika yang melakukan itu adalah Ordo Ksatria selain harapan terakhir yang bersaing untuk mengetahui tentang keberadaan mereka. Walaupun sebagian dari mereka tidak mengetahui apakah eksistensi mereka ada, tetapi itu adalah hal yang sangat mengerikan. Tetapi salah satu komandan berkata jika kali ini mereka beruntung karena salah satu pemberontak, yaitu Travis, dapat tertangkap, oleh karena itu mereka bisa langsung menanyainya. Salah satu komandan akan memastikan akan membuat Travis membuka mulutnya dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, Shilya berpikir jika hal terakhir yang mereka harus lakukan adalah memberi Devi penghargaan. Shilya tidak bisa memungkiri bahwa karena keberadaannya dan kontribusinya di kekacauan terakhir, mereka tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan harus memberikan posisi yang tepat sebagai imbalannya. Salah satu komandan menyetujui itu, tetapi menanyakan keberadaan Devi saat ini. Shilya mengatakan jika terakhir kali Devi beristirahat dan menunggu Elena yang masih terluka. Di sela-sela pembicaraan mereka, seorang ksatria masuk dan memotong pembicaraan mereka untuk menyerahkan sebuah laporan tentang Devi. Ksatria itu menyebutkan jika Devi telah pergi dengan meninggalkan sebuah surat untuk mereka. Shilya langsung panik dan segera membuka surat itu. Di surat itu, Devi menuliskan jika dia pergi dan akan melakukan tugasnya dari belakang sebagai ksatria pengembara. Mereka tidak bisa menolak itu karena biar bagaimanapun,
Devi bertugas sebagai ksatria pengembara yang melindungi ordo ksatria dari dunia luar. Tidak lama kemudian, Devi telah sampai di wilayah Haines yang damai. Setibanya di wilayahnya, Devi segera memanggil Bernil, Amy, dan juga Kapten. Bernil menunggu perintah dari Devi dan siap untuk melaksanakan perintah dari Devi. Dengan rasa senangnya, Devi berkata jika dia akan menyelesaikan pekerjaannya sekarang. Bernil yang mendengar itu merasa tidak mengerti akan pekerjaan yang dibicarakan oleh Devi. Devi menjelaskan jika dia sudah menunggu lama untuk saat ini dan ingin menitipkan wilayah Haines kepada Bernil jika terjadi sesuatu dengannya di masa depan. Devi lanjut memerintahkan Kapten untuk menemui seseorang yang diperintahkan. Kapten dengan gugup mengiyakan perintah itu. Di tengah pembicaraan itu, Jack tiba-tiba datang di tengah mereka, membuat para bawahan Devi terkejut. Jack melaporkan jika dia berhasil menemukan beberapa orang yang menghilang di wilayah Duke Barrietta di Voltis. Devi meminta informasi lebih detail dari Jack, tetapi Jack hanya dapat menyusup sejauh itu untuk mendapatkan informasi tadi. Tetapi dalam perjalanan kembali, Jack melaporkan jika dia bertemu dengan salah satu orang yang hilang dengan tubuh yang kurus kering karena darahnya dihisap. Devi hanya menghela nafas karena semuanya sesuai dengan ekspektasinya. Kapten yang tidak tahu apa-apa segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Devi hanya tersenyum dan berkata jika sekaranglah saatnya untuk menyelesaikan masalah dan memerintahkan Jack untuk terus mengumpulkan informasi. Devi segera mengenakan jasnya dan berkata akan langsung ke istana saat itu juga. Kapten mengatakan jika mereka tidak bisa menggunakan portal di saat itu karena sudah larut malam. Devi mengatakan jika itu tidak perlu dan hanya berpesan untuk melakukan perintah yang diberikan karena kini mereka akan mulai sibuk. Dalam sekejap dengan sihir teleportasinya, Devi menghilang dari sana dan berpisah dengan mereka. Jack yang melihat itu tidak menyangka jika Devi bahkan dapat menggunakan sihir teleportasi. Dalam hitungan detik, Devi telah sampai di ibu kota kerajaan Raun. Devi dan Lun sudah berada di lorong istana walaupun Devi meminta Lun untuk tetap tinggal di wilayah Haines, tetapi Lun tetap ingin mengikuti kemana Devi pergi. Devi hanya berpesan kepada Lun untuk jangan terlalu mencolok. Keberadaan mereka segera disadari oleh para pelayan raja dan sedikit terkejut dengan Devi yang tiba tanpa sebuah permintaan. Devi hanya meminta para pelayan itu untuk membuka pintu kamar raja, tetapi mereka menolaknya karena Devi tidak memberitahu kunjungannya. Tidak punya pilihan lain dan tidak ingin buang waktu, Devi menggunakan mana gelapnya untuk mengancam mereka. Mereka bergetar ketakutan setelah mendapatkan intimidasi dari Devi barusan. Hingga akhirnya dengan persetujuan dari raja, pintu itu mulai terbuka. Devi segera menghadap ayahnya untuk menyampaikan sebuah hal penting. Sebelumnya, Devi meminta maaf karena ketidaksopanannya, tetapi ayahnya meminta Devi untuk tidak bersikap formal kepadanya. Karena walaupun dirinya adalah seorang raja, tetapi tetap menganggap jika mereka sedang berdua, maka status mereka adalah ayah dan anak. Sebelum itu, raja bertanya kepada Devi tentang Devi yang mengunjungi kerajaan Lindis. Devi hanya mengatakan jika dia datang ke kerajaan Lindis hanya untuk menghadiri undangan pesta. Devi juga mengatakan jika dia bertemu dengan Carlos di pesta itu tetapi berakhir dengan kurang baik. Ternyata ayah Devi juga pusing dengan tingkat Carlos yang tidak semakin dewasa dan terlihat seperti anak-anak. Namun, Devi segera menyampaikan maksudnya dengan tegas kepada ayahnya alasan datang malam-malam seperti ini. Mendengar itu, ekspresi ayahnya segera berubah serius dan berkata jika tidak akan ada jalan mundur untuk itu. Raja mengatakan jika dia sudah tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ayahnya meminta Devi untuk menerima permintaan terakhirnya. Sebelum itu, Devi berkata jika dia tidak ingin mendengarkan permintaan itu karena dia hanya ingin menyampaikan sebuah hal yang penting. Devi langsung berterus terang jika ayahnya belum membayar dosa-dosa yang telah dilakukan, oleh karena itu Devi melarang ayahnya untuk tidak menentukan kematian sesukanya. Devi melarang ayahnya untuk mati tanpa izin dan akan memastikan akan menghidupkannya jika benar-benar mati sekalipun. Devi menjelaskan dosa yang dilakukan mulai dari membiarkan ibunya meninggal hingga kini membuat kerajaan menjadi sekarat dan terakhir ingin meninggalkan Devi begitu saja. Devi berteriak jika dia bersumpah tidak akan membiarkan ayahnya pergi begitu saja. Namun, ayahnya yang kini mendengar Devi sangat berkembang dengan hebat meski dirinya tidak akan bisa membantunya.
Ditambah dengan kemampuan Devi dalam pengambilan keputusan selayaknya penguasa hebat, raja kemudian menghampiri Devi untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Sambil memegang tangan Devi, ayahnya mengatakan jika dia bersedia memberikan tahtanya mulai saat ini jika Devi menginginkannya. Tetapi sebelum itu, ayahnya meminta Devi untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena banyak orang yang harus dilindungi. Oleh karena itu, ayahnya memberikan nasihat untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ayahnya meminta Devi untuk melampiaskan dendamnya kepadanya dan jika Devi mewarisi tahtanya, maka ayahnya dapat pergi dengan senyuman meski harus berakhir di pedang milik putranya sendiri. Devi yang mendengar itu marah dan langsung melepaskan tangan ayahnya karena sudah memberitahu sejak awal. Devi hanya meminta ayahnya untuk memberikan jabatan penyidik kerajaan kepadanya. Raja yang mendengarkan itu merasa terkejut karena mengira kedatangan Devi ke sana adalah untuk menghabisinya. Sambil pergi, Devi mengatakan cukup memberikan jabatan itu kepadanya dan dengan tangannya sendiri Devi akan menangani para bangsawan itu. Sebelum pergi, Devi menjelaskan bahwa Duk Barieta sudah bekerja sama dengan vampir dan menculik penduduk yang akan dijadikan sebagai tumbal. Raja yang mendengar itu merasa tidak mengerti apapun yang dibicarakan Devi barusan. Devi menjelaskan jika dalang dari semua itu adalah Ratu Lines yang melibatkan semua keluarganya untuk itu. Dan juga Carlos yang memanfaatkan situasi itu dari kerjasama itu. Devi menyindir ayahnya yang seorang raja tetapi hanya duduk diam. Devi mengingatkan ayahnya yang seorang raja apakah akan mengabaikan kematian ratusan hingga ribuan penduduk demi menyelamatkan seluruh penduduknya. Ayahnya hanya diam mendengar semua fakta dan ucapan Devi. Devi berkata jika dia tidak akan membiarkan kekonyolan terjadi di kerajaan yang akan diwariskan kepada adiknya, yaitu Baris. Devi hanya meminta ayahnya untuk segera mengambil keputusan dan mengirimkan pemberitahuan ke wilayah Haynes. Lebih dari itu, Devi meminta ayahnya untuk tidak ikut campur dalam hal itu dan mempercayai Devi sepenuhnya. Dan juga memperingatkan ayahnya untuk tidak meminta bantuan kepada Kekaisaran Lindis karena itu akan membuat musuhnya memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Sekali lagi Devi menekankan kepada ayahnya jika ketika dia sudah mengambil keputusan, maka akan tetap melakukannya. Mendengar itu dari putranya, raja merasa tertampar oleh lautan fakta dengan perkataan putranya. Devi segera mengajak Lun untuk pulang dan dalam rencana Devi dirinya sendiri yang akan menjatuhkan para bangsawan sampah itu, bukan raja maupun markuis. 1 minggu telah berlalu semenjak kedatangan Devi ke istana kerajaan Raun. Pagi itu, Devi menerima jabatan penyidik kerajaan sesuai yang dimintanya pada malam itu. Kali ini Devi sudah tidak peduli dengan hubungan ibunya dan Lines dahulu karena para bangsawan itu sudah melewati batas. Purcell menyindir Devi yang pada akhirnya tidak memiliki pilihan selain menggunakan cara yang ekstrim. Devi sebenarnya tidak ingin menggunakan itu, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan di depan matanya. Bagaimanapun juga, bagi Devi perbuatan mereka telah mengusik kedamaiannya. Sebagai langkah awal, Devi mendapatkan 50 ksatria untuk menemaninya. Beberapa dari mereka sudah tingkat expert, tetapi bagi Devi itu sudah lebih dari cukup. Oleh karena semua yang dibutuhkan sudah lengkap, Devi segera datang ke wilayah kekuasaan di Varieta, yaitu wilayah Voltis. Tanpa ragu, Devi langsung menerobos masuk dan berteriak agar para penjaga segera datang. Devi menjelaskan siapa dirinya dan maksud kedatangannya ke sana dan meminta untuk mengantarkannya. Tidak lama, para penjaga itu segera mengantarkan Devi ke sebuah gudang sesuai permintaannya. Penjaga itu menjelaskan jika pada awal mulanya tempat itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan persediaan tetapi kini sudah tidak digunakan. Dengan sopannya penjaga itu menanyakan keperluan Devi sampai datang ke wilayah kecil. Tanpa basa-basi lagi, Devi mengeluarkan pedangnya dan menjelaskan jika sekarang dia sudah mendapatkan jabatan penyidik kerajaan dan akan melaksanakan tugasnya. Dengan menggunakan Blue Flag, Devi menebas dimensi tidak terlihat di depan matanya dan sebuah retakan langsung terlihat dari pelindung itu. Tanpa memerlukan waktu lama, pelindung itu segera hancur bertantakan dengan satu serangan Devi. Sebuah tangga yang menuju lorong bawah tanah segera terlihat yang selama ini tertutup oleh penghalang yang tak kasat mata. Dengan menggunakan sihir peningkatannya, Devi meningkatkan kemampuan para ksatrianya dan memerintahkan mereka untuk menyelamatkan semua orang yang ada di ruangan bawah tanah. Mereka langsung bergerak dengan semangat.
Devi mengatakan tidak mungkin jika penjaga itu tidak mengetahui fakta sebenarnya. Dengan rasa cemasnya, penjaga itu meminta Devi untuk melenyapkannya. Bukannya menolak, Devi malah tersenyum lebar karena tidak akan menolak permintaan penjaga itu. Tanpa ragu, Devi mengeksekusi penjaga itu di tempat dan saat itu juga. Devi merasa bahwa itu adalah sebuah darah kotor yang harus dibersihkan dari kerajaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya.